Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudah lama Mimin tidak absen daerah Penatua. Silakan tulis nama daerah Penatua di komentar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 401 serangan balik dalam posisi berbahaya, subscribe Penatua. Huairou Muyu benar-benar tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa di saat yang berbahaya seperti itu, Su Yun benar-benar akan memeluknya. Sejak muda, dia bahkan belum pernah menyentuh tangan orang asing sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria ini tidak hanya akan meraih dan menyentuh tangannya, dia bahkan memeluk seluruh tubuhnya. Pikiran Huairou Muyu bukanlah orang yang konservatif, bagaimana mungkin orang konservatif bisa berbisnis. Tetapi sebagai seorang gadis, dia akan selalu malu dan pada saat ini, situasi dengan pria itu tidak optimis, tetapi perasaan aneh masih muncul di benaknya. Dentang. Suara tabrakan yang aneh keluar, Huairou Muyu berbalik untuk melihat dan melihat bahwa Su Yun telah membawanya ke patung di tengah rawa. Su Yun menurunkan Huairou Muyu dan mengambil pedang darah merah mistis abadi dan melihat ke depan dengan hati-hati. Apa yang kita lakukan sekarang? Huairou Muyu memilah pikirannya yang kacau dan bertanya. Tunggu penyelamatan. Su Yun berkata dengan muram. Dia menyentuh cincin penyimpanan, berpikir apakah dia harus mengenakan topi di kepalanya, karena jika dia tidak melakukannya ketika orang-orang datang untuk menyelamatkan mereka, identitasnya akan terungkap, tetapi ketika dia mencari di cincin penyimpanannya, dia menyadari bahwa topi tertinggal di rumah. Karena itu, dia hanya bisa mengenakan jubah hitam pekat ini, menarik tudung untuk menutupi wajahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Huairou Muyu menjadi curiga, tapi Su Yun tidak menjelaskan. Beberapa pengejar menyusul, dan melihat mereka berdua berdiri di dekat patung itu, mata mereka dipenuhi dengan kedengkian dan keganasan. Tidak ada tempat untuk lari. Dengan patung menerima kematian. Dua pria bergegas ke depan, mengacungkan senjata mereka menebas Su Yun dan Huairou Muyu. Melihat itu, Huairou Muyu menjadi cemas dan segera mencengkeram pedang kristalnya dan hendak menyerang. Jangan pergi, Su Yun segera menarik pinggangnya untuk mencegahnya keluar. Huairou Muyu menatapnya dengan kaget. Tetapi pada saat ini, dua orang yang masuk tampaknya telah bertabrakan dengan sesuatu. Puci-puci, kedua tubuh mereka langsung terpotong begitu halus sehingga mereka berubah menjadi kabut darah, mereka telah mati seketika. Bahkan tidak ada sedikit pun daging yang tersisa, bahkan darahnya menjadi sangat halus sehingga menghilang ke udara. Huairou Muyu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya. Patung itu memiliki pedangki yang sangat kuat di sekitarnya, siapapun yang mendekati pedangki akan langsung dicabik-cabik. Su Yun menjelaskan. Lalu bagaimana kamu masuk? Aku memiliki harta pertahanan yang kuat yang dapat menembusnya dengan paksa. Huairou Muyu menatapnya dengan kaget dan menganggukkan kepalanya setelah waktu yang lama. Dengan pedangki melindungi mereka, itu adalah tempat perlindungan alami. Tiga orang yang tersisa melihat dua sahabat itu dicabik-cabik. Wajah mereka menjadi pucat pasi, mereka ngeri. Patung itu sepertinya memancarkan spirit ki. Siapapun yang mendekat akan mati. Semuanya, hati-hati. Seseorang melihat sesuatu yang mencurigakan dan berteriak keras untuk memperingatkan yang lain. Untuk apa kamu masih ragu? Kami tidak punya banyak waktu, ketika para ahli keluarga Nangong datang, rencana kami akan gagal. Saat itu, pemimpin berjalan, dia melihat ketiga pria yang berdiri di tepi rawa dan berteriak dengan marah. Tuan, patung itu memancarkan ki roh aneh di sekitarnya. Baru saja, Sulong dan Suhu meninggal karena pedang ki, aku tidak tahu apa itu roh ki dan tidak berani naik. Petik 2. Orang-orang di samping menangkupkan tinju mereka dan berkata. Lalu bagaimana mereka bisa masuk? Bawahan ini melihat bahwa mereka langsung masuk. Lalu mengapa mereka aman dan sehat? Mungkin mereka telah memahami kunci spirit ki ini. Sampah spirit Star Realm tahap ke-6 bersama dengan spirit Master Cultivator dan kalian bahkan tidak bisa menanganinya. Benar-benar sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Pemimpin itu mendengus, dia kemudian melompat keluar dan langsung menuju patung itu. Kemudian, ketika dia mendekati patung itu, pedang ki dilepaskan sekali lagi, seperti gigi baja binatang yang tidak terlihat, pedang ki menyerang pemimpinnya. Pertahanan jam kuno bulat. Pemimpin itu berteriak, melepaskan harta jam kuno seukuran telapak tangan, yang kemudian meluas ke seluruh tubuhnya. Dia berencana untuk bergegas, tetapi jam kuno itu hanya mampu bertahan selama beberapa hitungan napas sebelum mengungkapkan retakan. Itu akan hancur. Kapanpun. Melihat itu, pemimpin mulai berkeringat deras, dia segera bergegas keluar dari badai pedang ki. Ketika dia meninggalkan Sword Ki Storm, jamnya hancur. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang di belakang berlari. Aku tidak pernah berharap spirit ki menjadi begitu menakutkan, bahkan menghancurkan harta karun jam kuno bulat aku. Ini adalah harta karun kelas atas. Petik 2. Pemimpin terengah-engah dan berkata. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Mereka pikir aku tidak bisa melakukan apapun pada mereka hanya dengan bersembunyi di samping patung itu. Pemimpin mengambil harta lain dan meletakkannya di tanah.
Itu adalah harta karun yang sangat mirip dengan giroskop, berwarna merah muda dengan banyak garis darah di atasnya. Pemimpin menggumamkan mantra, yang menyebabkan giroskop berputar lebih cepat dan lebih cepat. Melihat itu, wajah Huairou Muyu berubah, membalikkan giroskop. Apa itu? Itu bisa dengan paksa menggeser posisi seseorang. Itu adalah harta karun yang khusus digunakan untuk pembunuhan. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki sesuatu seperti itu. Sepertinya kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, jika tidak kita akan dipaksa keluar olehnya. Kita tidak bisa tinggal di sini atau melarikan diri kemanapun. Suyun menarik napas dalam-dalam, dia menatap pemimpin itu dengan saksama dan bertanya, bagaimana menurutmu? Jika kita bertarung dengan mereka, apakah peluang kita untuk menang besar? Sangat kecil, kekuatanmu terlalu rendah, celah besar dalam kultivasi sulit ditutup dengan harta atau teknik khusus, tetapi saat ini, selain bertarung, kami tidak punya cara lain. Huairou Muyu membalik tangannya, dan menghasilkan dua benda batu putih salju, dia memberikan satu kepada Suyun, dan menelan yang lain. Ini adalah pil, pencerahan era Sage. Setelah mengkonsumsinya, ia mampu memperkuat kultivasi kamu hingga 200 tahun. Selain itu setelah mengkonsumsinya, dalam pencerahan, kamu tidak akan dapat menyerap apapun karena pil itu akan menempel pada esensi roh kamu. Itu memberi kamu kekuatan absolut untuk sementara. Satu pil sudah cukup untuk memungkinkan kamu memasuki alam guru roh untuk waktu yang singkat, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Jadi ketika dia menarik kita keluar, kita harus segera keluar. Dan melarikan diri. Suyun menelan pil pencerahan, dia melirik 4 orang di luar dan bertanya, apakah kamu tahu kemana reverse gyroskope akan mengirim kita? Itu akan berada di sekitar 5 meter dari giroskop, itu adalah area yang dapat dicakupnya. Berapa lama menurutmu sebelum kita diangkut keluar? Ketika cincin di bawah kakimu menyentuh telapak kakimu. Mendengar itu, Suyun melihat ke bawah, dia memperhatikan bahwa cincin merah gelap telah muncul di bawahnya dan Huairou Muyu. Cincin itu terus menyusut dan mencapai pergelangan kaki mereka. Hampir pada saat yang sama, semua orang di luar mengacungkan harta mereka, mengungkapkan formasi yang ganas. Melihat itu, Suyun tidak ragu-ragu dan berteriak, Muyu, bersiaplah. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya untuk memeluk Huairou Muyu, dia melepaskan peralatan kekaisaran tingkat ke-7, dan kemudian langsung bergegas keluar dari area tersebut. Pemimpin yang masih mengaktifkan reverse gyroskope terkejut, dia bahkan tidak bisa bereaksi saat dia melihat Huairou Muyu bergegas dengan pedang kristalnya. Tak satu pun dari mereka mengira Huairou Muyu akan mengenali harta mereka, jadi tidak menyangka keduanya akan tiba-tiba bergegas keluar saat reverse gyroskope diaktifkan, jadi mereka tidak siap. Dada pemimpin menerima pedang, Huairou Muyu mengambil kesempatan dan melepaskan spirit ki-nya, sejumlah besar frigid aqua spirit ki mengalir dari pedang kristal ke tubuh pemimpin, menyebabkan seluruh tubuhnya tertutup es dingin. Ki menyebar. So. 3 pedang harimau yang menakutkan menebas. Huairou Muyu tidak dapat memblokir mereka, jadi Suyun dengan cemas menggunakan pedang darah Scarlet Mistik abadi dan memblokir ketiga bilahnya. Kekuatan ketiga pria itu menakutkan, bahkan setelah mengkonsumsi pil pencerahan era Sage, dia kesulitan menang melawan mereka. Jangan paksa aku. Suyun berteriak, kakinya menjadi ringan saat dia mundur ke belakang seperti daun yang mengambang. Sejumlah besar pedang terbang keluar dari sarung pedang abadi, lebih dari 1000 dari mereka menutupi langit, auranya begitu mengesankan sehingga mengejutkan keempat pria itu. Pedang terbang kemana-mana dan membentuk formasi pedang. Kalian tangani Nan Gongqing, lihat aku melumpuhkan Huairou Muyu dan menawannya. Pemimpin meraung, seluruh tubuhnya bergetar, dan frigid aqua spirit ki menghilang, dia melambaikan tangannya dan palu godam raksasa muncul, dia kemudian melambai dan menari dengannya, menghancurkan palu ke arah Huairou Muyu. Huairou Muyu mengatupkan giginya, dia mengangkat pedang kristalnya untuk membela diri. Palu godam menghantam bilah pedang, menyebabkannya terlempar keluar seperti bola tenis. Itu terbang keluar, membawa Huairou Muyu jatuh ke rawa. Kekuatannya terlalu kuat untuknya. Gelombang semua spirit ki mereka tampaknya adalah True Divine Spirit Ki, mereka memiliki pertahanan yang menakjubkan dan kekuatan yang besar dan dapat dengan mudah mengguncang bumi, gelombang. Suyun merasakan bahwa situasinya sangat tidak menguntungkan dan meskipun dia telah memakan pil pencerahan era Sage untuk sementara meningkatkan kultivasinya ke alam Master Roh, ada 3 lawan, dia sudah dirugikan. Dia mundur dengan cemas, jari-jarinya dengan cepat membentuk segel tangan, dia menghasut spirit ki-nya, menyebabkan ribuan pedang terbang berputar. Setelah mengkonsumsi pil pencerahan era Sage, Spirit Essence-nya meledak dengan sejumlah besar Spirit Ki, memancar keluar dari Spirit Essence-nya seperti air pasang, membuat pengendalian formasi pedang menjadi sangat mudah. 1000 pedang dipisahkan menjadi 2 segmen, satu untuk serangan dan satu untuk pertahanan, mereka berputar di sekitar ketiga pria itu, suara pedang yang membelah udara terus muncul. 8 bagian 8 formasi pedang utuh. Suyun mendarat di luar formasi, lalu melepaskan sub pedang lagi dan mengaktifkan kekuatan Gaib Monarch, beralih ke frigid aqua spirit ki, dia kemudian mengirimkan 10 sub pedang. Formasi pedang salam dingin.
Tiga pria yang berdiri di dalam formasi pedang segera diselimuti oleh Frigid Aqua Spirit Ki dan harus menanggung serangan dari formasi pedang yang padat. Mereka kewalahan olehnya, formasi pedang itu sangat aneh dan merupakan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Teman-teman, jangan panik, kita bisa keluar dari sini. Seorang pria lapis baja berteriak, dia menghasut kekuatan ilahi sejati untuk mengelilingi tubuhnya dan kemudian bergegas keluar seperti banteng. Meskipun dibombardir oleh sub pedang, tubuhnya tidak terluka sama sekali. Melihat itu, Su Yun segera menggunakan formasi pedang dingin untuk membekukannya, yang baru saja tiba di sisi formasi pedang. Dia mengaktifkan Spirited Shadow dan menggunakan salah satu tekniknya, yaitu Tiger King Multidirectional Roar, di mana 4 ilusi kepala harimau yang marah segera meledak di sekelilingnya dan meraung keras. Pria itu langsung tercengang dari intimidasi, Spirit Ki-nya mundur, membuat sulit baginya untuk menolak. Su Yun kemudian mengambil kesempatan itu dan menggunakan sub pedang untuk menyerang pria yang hendak bergegas keluar. Pedang seluruh formasi bergegas, dan pedang terbang menyerangnya seperti hujan, dalam sekejap membentuk segerombolan lebah. Ah! Melihat itu, dua lainnya tercengang. Kalian berdua akan menjadi yang berikutnya. Su Yun berteriak, dia membuang pedang darah merah mistis abadi dan mengacungkan Desolator yang mengendalikan 5 sub pedang lainnya untuk terbang. Dia membentuk segel tangan baru dan mengaktifkan formasi pedang lain. So. 7 pedang terbang dan berputar di sekitar kepala dua orang itu, set pedang Ki dilepaskan dan membentuk jaring, tekanan pada keduanya segera diperkuat, menyebabkan mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Formasi pedang dikendalikan olehnya, aku akan menghalangi penglihatannya, kalian baru saja keluar dari formasi. Salah satu dari mereka berteriak, dia kemudian mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Bang. Sejumlah besar debu dan kotoran terbang keluar dan duri yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari celah-celah, membentuk dinding yang menyembunyikan mereka berdua. Ayo pergi. Sebuah suara keluar dari balik dinding duri. Tapi saat suaranya keluar, ketujuh pedang terbang itu menyerbu. 402 terlihat melalui subscribe Penatua. Boom. Suara bergema rendah keluar dari rawa, Huairou Muyu dihancurkan dengan keras menjadi batu yang ditutupi lumut. Dia berguling-guling di tanah dan dengan tangan gemetar, dia menopang dirinya sendiri saat dia berdiri perlahan, mata coklatnya menatap pria yang berjalan dengan tidak berdamai. Aku sudah mengatakan, jika kamu mengikuti kami dengan patuh, kamu tidak perlu menderita begitu banyak rasa sakit. Apa kau menyesalinya sekarang? Pemimpin itu melambaikan palu godamnya dan berjalan selangkah demi selangkah yang meninggalkan jejak kaki di tanah, wajahnya yang dipenuhi luka tersenyum sinis. Huairou Muyu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tekad teguh di wajahnya mengungkapkan pendiriannya. Dia mencengkeram pedang kristalnya dengan erat dan ingin menyerang lagi. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian, Nona Huairou Muyu. Kultivasimu benar-benar luar biasa dibandingkan dengan rekan-rekanmu sendiri, tetapi di depanku, itu bukan apa-apa. Sejujurnya, bahkan jika orang-orang dari keluarga Huairou Mu akan datang, aku bisa dengan mudah menangani mereka semua. Pemimpin mencibir, dia tiba-tiba melangkah keluar dan muncul tepat di depannya dan meletakkan tangannya di bahu Huairou Muyu, ingin menggunakan kekuatan untuk memaksanya menjatuhkan pedangnya. Pikiran Huairou Muyu bergetar, dia tidak pada waktunya untuk bereaksi. Tapi dalam bahaya sepersekian detik itu, sebuah pedang tiba-tiba menebas dari sisi kanan dan mengenai tangannya. Pemimpin itu mengerutkan kening dan segera menarik tangannya untuk mundur. Su Yun telah muncul di samping Huairou Muyu tanpa sadar, mengenakan jubah hitamnya dengan sarung pedang di pinggangnya. Dia mencengkeram pedang panjang berwarna merah darah, dengan niat membunuh. Pedang Ki miliknya sangat tajam. Nan Gong King, Huairou Muyu memanggil, tenggorokannya kemudian menjadi manis saat dia memuntahkan darah. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Su Yun. Aku baik-baik saja, tetapi dia sangat kuat dan tidak mudah untuk dilawan. Huairou Muyu berkata dengan lemah. Kita hanya perlu menunda dia dan menunggu cadangan dari para ahli keluarga Nangong. Su Yun mencengkeram pedangnya erat-erat, wajahnya pucat pasi tapi bertekad. Keluarga Huairou kamu benar-benar memiliki banyak harta, untuk memungkinkan sampai Spirit Star Realm tahap ke-6 memasuki Spirit Master Realm, tetapi hanya dengan itu, kamu tidak dapat berharap untuk mengalahkan aku tidak seperti bawahan sampah aku. Pemimpin itu menatap Su Yun, dia mengangkat tangannya dan melepaskan True Divine Spirit Ki dan menghancurkan palu godamnya yang besar ke Su Yun. Palu godam yang brilian itu seperti gunung yang jatuh dari langit, sangat kuat. Tatapan Su Yun menjadi dingin, dia melangkah ke samping dan menghindari palu godam, menyebabkannya jatuh ke tanah yang langsung terbelah. Gelombang kejut yang kuat menyebabkan riak yang mengguncang seluruh keluarga Nangong, menghancurkan semua batu di sekitarnya menjadi debu. Kamu memiliki kekuatan yang kuat, tetapi kamu terlalu lambat. Su Yun berteriak, dia mendekati pemimpin dan melambaikan telapak tangannya, membungkus tubuh pemimpin dengan lintasan Ki. Teknik pedang badai. So. Sebuah pedang sub terbang dan mengikuti lintasan, terbang dengan cepat dan memotong pemimpin. Suara dentang-dentang terus keluar, meskipun pedang sub sangat tajam, tetapi tidak dapat menembus kiroh ilahi sejati yang melindungi tubuh pemimpin. Hanya dengan ini, pemimpin mencibir, dan menggunakan telapak tangannya untuk menabrak Su Yun. Tatapan Su Yun menjadi dingin, dia mengayunkan lengannya dan meraih ke samping.
Cahaya putih menyala dan aura cahaya berkembang ke segala arah. Pada saat itu, gelombang konsep pedang membubung ke langit seperti bintang jatuh. Pedang unik dan tak tertandingi tiba-tiba muncul, menyebabkan seluruh lahan terlarang ditarik ke dalam keadaan aneh konsep pedang. Gelombang apa yang terjadi? Gelombang. Jantung Huairou Muyu berdebar kencang, dia melihat ke arah cahaya putih, hanya untuk melihat bahwa seorang wanita muda berbaju putih tanpa sadar muncul di tempat Suyun mengulurkan tangan kirinya. So! Di tangan Suyun ada pedang seputih salju yang muncul, dia meraih pedang itu dan menebasnya. Ujung pedang itu seperti kilat putih. Uci. Lengan yang ditutupi dengan True Divine Spirit Ki langsung dipotong, menyebabkan sejumlah besar darah mengalir. Ah! Pemimpin melepaskan ratapan dan dia mundur. Pedang apa itu? Bagaimana itu bisa menembus ki roh ilahi sejatiku? Pemimpin mengertakkan gigi dan meraung. Pedang kemenangan terkontrak. Suyun berkata dengan dingin, dia kemudian melangkah maju dan berkedip, menebas udara sekali lagi. Pemimpin diblokir dengan palu godam, tetapi pada saat ini, aura Suyun tidak gentar, pedangnya memiliki perasaan yang tak tertandingi dan tak tertandingi. Pemimpin telah kehilangan satu tangan, sehingga kehilangan banyak kekuatan dan ditekan oleh Suyun. Huairou Muyu tercengang, meskipun dia tidak tahu level pemimpinnya, dia tahu kekuatan Suyun. Gelombang pedang apa itu? Itu sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu gelombang. Muyu. Suyun mengertakkan gigi dan meraung. Huairou Muyu tidak bodoh, melihat kesempatan sekali dalam seumur hidup, dia segera menyodorkan pedang kristalnya, melepaskan aura cahaya berwarna pelangi yang menghantam dada pemimpin itu. Uci. Sebuah lubang meletus di dadanya, darah menyembur keluar, dan True Divine Spirit Ki-nya menjadi kacau. Menggunakan Contracted Victory Sword untuk menekan pemimpinnya, jari Suyun bergerak dan mengendalikan pedang terbang untuk menerkamnya. Dengan serangan dari depan dan belakang, pemimpin itu dipaksa ke sudut, dia mengeluarkan geraman dari lubuk hatinya, dan tinju besar yang terbentuk dari Spirit Ki-nya tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan mengenai dada Suyun. Bang 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 bang. Suyun dipukul 5 kali, ki dan darah di tubuhnya bergejolak, tenggorokannya dipenuhi darah saat dia batuk. Perhatikan bagaimana aku menghancurkanmu menjadi bubur. Pemimpin meraung, semburan True Divine Spirit Ki bangkit dan menyerang Suyun. Suyun dipaksa mundur lagi dan lagi, tubuhnya bergoyang tanpa henti, kekuatan lawan terlalu kuat untuknya. Sementara dia tidak stabil, pemimpin itu menerkam dengan ganas seperti harimau yang menerkam mangsanya, dia melemparkan tinju yang terbentuk dari ki yang menabrak Suyun. Roh ilahi sejati ki meletus dan membentuk barisan depan untuk tinju, semua tinju ini seberat 100.000 kati dan setelah menyentuh tubuh, itu akan menyebabkan kehidupan seseorang meledak, kekuatan seperti itu sudah cukup untuk mengubah lawan menjadi debu. Suyun tahu bahwa tinju itu kuat, tetapi bagaimana dia bisa mundur pada saat seperti itu? Tatapannya menjadi dingin, dia menatap pemimpin yang berada di belakang tinju harimau yang terbentuk dari ki, dia mengertakkan gigi dan menggunakan pedang kemenangan terkontrak untuk menebas langsung ke kepala pemimpin. Siu. Pedang putih panjang dan murni terlempar, melepaskan suara, zi, yang aneh. Ki roh ilahi sejati langsung dipotong dan pedang putih salju langsung menebas tubuh pemimpin dari kepala hingga tulang ekor, membelahnya menjadi dua. Tinju yang terbentuk dari tinju pemimpin segera melemah, tetapi menabrak Suyun, kekuatannya masih memiliki kekuatan yang besar, menyebabkan Suyun terlempar keluar, jatuh ke rawa-rawa. Pakaiannya tidak seperti Huairou Muyu yang bisa mencegah noda, dia jatuh dan menjadi berlumpur, terlihat sangat babak belur dan kelelahan. Seluruh tubuh pemimpin itu membeku, setelah beberapa saat, garis merah darah terbentuk lurus di tengah dari kepalanya ke alat kelaminnya, terbalik menjadi dua, kiri dan kanan berantakan, semua organnya terlepas dan darah mengalir kemana-mana. Suyun, apa kau baik-baik saja? Ling Qingyu segera berlari dan mendukungnya. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Suyun terengah-engah saat dia berdiri, wajahnya pucat pasi dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia melirik pemimpin yang telah jatuh, dan ketegangan di matanya mengendur. Dia melepaskan pedang kemenangan terkontrak, memungkinkan Ling Qingyu mendapatkan kembali kekuatannya. Dia menarik Suyun keluar dari rawa, dan dia segera duduk bersila untuk pulih. Semuanya sudah berakhir. Meskipun pedangku tajam, kultivasiku jauh lebih rendah daripada pria itu. Menurut logika, aku tidak dapat menebasnya menjadi dua bagian. Ling Qingyu melirik Suyun dan bertanya, apakah kamu melakukan sesuatu? Suyun mengangkat tangannya dengan lemah dan menunjukkan kelima jarinya pada Ling Qingyu. Sebagian besar jarinya memiliki cincin, tetapi salah satunya memiliki cincin hitam yang menyerupai bunga teratai yang menarik perhatian. Salah satu dari 72 keterampilan sempurna bayangan sprite, seni pedang pembelah ujung hati. Aku menggunakan teknik mistis ini untuk memungkinkan aura pedang-pedang kemenangan terkontrak dinaikkan hingga batasnya, memungkinkannya untuk memotong emas dan menghancurkan batu giok, itu tak terkalahkan. Menambahkan bahwa aku telah memotong lengannya ketika aku menangkapnya lengah, True Divine Spirit Ki-nya menjadi kacau, dan Huairou Muyu bahkan membuat lubang di dadanya, dia terluka parah, jadi perlindungannya sangat menurun, jadi aku bisa memotongnya. Namun, aktivasi ini menghabiskan semua kekuatan roh dalam diriku dan saat ini, aku juga mencapai batasku.
Suyun terengah-engah, seolah-olah dia bahkan kehilangan kekuatan untuk berbicara. Mendengar itu, Ling Qingyu mengangguk, dalam situasi seperti itu, baik kamu atau dia, itu satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan. Ya. Suyun tertawa getir, untungnya kamu keluar tepat waktu, kalau tidak, aku harus menggunakan Death Sword. Kamu tidak bisa melakukan itu, setelah dilepaskan, Evilty Pedang Kematian akan meletus, menambahkan bahwa itu sangat kuat, itu pasti akan menarik banyak ahli. Pada saat itu, akan lebih sulit untuk ditangani. Petik 2. Aku hanya akan menggunakannya sebagai pilihan terakhir aku tidak bisa kehilangan nyawa aku hanya karena aku tidak ingin menggunakannya. Karena itu memungkinkan aku untuk menggunakannya, aku tidak perlu takut. Su Yun menjawab. Itu benar. Ling Qingyu menganggukkan kepalanya, dia sepertinya ingin berbicara lebih jauh, tetapi langkah kaki bisa terdengar dari luar halaman terlarang, dia segera berubah menjadi cahaya putih dan kembali ke sarung pedang. Su Yun segera menyimpan sarung pedang ke dalam cincin penyimpanan. Huairou Muyu yang berada di samping menatapnya dan Ling Qingyu. Hanya ketika Ling Qingyu menghilang dia berjalan ke depan. Su Yun, bagaimana kabarmu? Mengerikan. Su Yun berkata dengan sengaja. Aku punya beberapa pil untukmu yang bisa membantumu pulih setelah mengonsumsinya. Itu bisa menyembuhkan lukamu dan meningkatkan kekuatanmu. Ambillah. Huairou Muyu mengeluarkan beberapa botol dan menyerahkannya. Su Yun mengungkapkan ketidakberdayaannya, dia menerima beberapa botol dan menyimpannya di sakunya. Dia tertawa dan membuka satu dan melemparkan semua benda seukuran kacang ke dalam mulutnya. Siapa wanita itu barusan? Huairou Muyu bertanya dengan lembut. Mengapa, kau cemburu? Su Yun bertanya sambil meminum pil. Urusanmu dengan wanita lain bukan urusanku, mengapa aku harus cemburu? Huairou Muyu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mendengar itu, Su Yun terkejut, dia memandang Huairou Muyu dengan aneh dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Mungkinkah kamu tidak menentang aku memiliki beberapa istri? Tentu saja aku tidak akan menentangnya. Mengapa? Su Yun merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan kepribadian Huairou Muyu, dia tidak akan begitu terbuka, meskipun umum bagi pria untuk memiliki beberapa istri di Ultimate Martial World, tetapi ada banyak yang mendukung monogami juga, tentu saja, satu istri dengan banyak suami juga ada. Titik. Tapi sementara Su Yun merasa itu aneh, Huairou Muyu mengatakan sesuatu yang membuat hatinya tegang. Karena kamu bukan Nan Gong King. Suaranya lembut, dan wajahnya tidak memiliki ekspresi apapun. Mendengar itu, Su Yun tercengang, setelah beberapa lama, dia terengah-engah. Bagaimana kamu tahu? Dia tidak berdalih dengannya, Huairou Muyu adalah wanita yang cerdas, dan berdalih tidak berguna. 2 poin, pertama, karakteristik spirit Qi kamu bukanlah, Southern Cloud Divine Qi, yang terkenal di dunia yang diturunkan di keluarga aristokrat Nangong. Kedua, meskipun teknik paling kuat yang diturunkan oleh leluhur keluarga aristokrat Nangong adalah teknik pedang, Nangong King tidak tahu cara menggunakan pedang. Kamu tidak hanya tahu teknik pedang yang sangat bagus, kamu bahkan dapat mengendalikan 1000 pedang, teknik pedang mistis seperti itu mengkonfirmasi dugaan aku bahwa kamu bukan Nangong King. Huairou Muyu berdiri di depan Su Yun, mata coklatnya menatap lurus ke arahnya, dan dia bertanya dengan lembut, jadi, siapa kamu? TN, bukankah dia baru saja memanggilnya Su Yun? Bukankah Ling Qingyu secara eksplisit memanggil namanya? 403 biarkan aku mengobatimu, subscribe Penatua. Siapa aku? Su Yun tertawa getir, aku hanya seorang karyawan sewaan. Saat ini, rencananya telah terungkap, dan dia tidak menyembunyikan apapun. Lalu di mana Nan Gong King? Huairou Muyu bertanya dengan lembut. Dia bersama kekasihnya. Kekasih. Huairou Muyu mengerutkan kening, apakah itu seseorang yang dia sukai? Ya. Lalu mengapa dia mempekerjakanmu untuk bertindak sebagai dia? Dia ingin menolak pernikahan, dia tidak ingin menjadi teman kultivasi denganmu, karena dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai, jadi, dia memintaku untuk bertindak sebagai dia dan membuatmu membenci Nan Gong King, menyebabkan kamu menolak pernikahan itu. Di pihak kamu sendiri, Su Yun menjelaskan dengan jujur. Bukankah lebih baik mengatakannya langsung padaku? Jika dia tidak mau, aku juga tidak akan memaksanya, karena aku juga tidak memiliki perasaan apapun padanya. Huairou Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Hal-hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Su Yun menggelengkan kepalanya, menolakmu secara langsung berarti menyinggung seluruh keluarga Huairou dan dengan melakukan ini, kami hanya akan menyinggungmu. Saat ini, keluarga Huairou sangat berbeda dari masa lalu, di mana keluarga Nangong tidak dapat bersaing dengan keluarga kamu. Mereka hanya mengikuti dan dengan patuh mendengarkan keluarga Huairou. Jika kami benar-benar membicarakan hal-hal dengan kamu secara langsung, aku khawatir Nan Gong King akan menjadi pendosa dari kedua keluarga dan konsekuensinya akan mengerikan. Mendengar itu, Huairou Muyu menjadi diam. Karena kamu sudah melihat melalui kami, penipuan ini di sini tidak memiliki alasan untuk terus bertindak. Nona Huairou, ceritakan tentang itu, apakah kamu berencana untuk menyerahkan aku kepada keluarga Nangong, atau apakah kamu ingin menangani aku sendiri? Su Yun tertawa tak berdaya. Huairou Muyu menggelengkan kepalanya, meskipun kamu penipu, aku, Huairou Muyu, bukan seseorang yang melupakan dermawanku, kamu menyelamatkan hidupku sekarang, bagaimana aku bisa mengkhianatimu saat ini?
Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Huai Muyu berpikir sejenak, lalu berkata, kamu bisa terus berakting sebagai Nan Gongking. Ketika aku kembali ke keluarga Huai aku akan memberitahu ayah dan kakek aku bahwa aku ingin menolak pertunangan ini. Kau akan menceritakan semuanya pada mereka? Tanya Suyun. Huai Muyu melihat dengan lembut ke wajah pucat di bawah jubah, dan sepertinya tahu ketakutannya, lalu berkata, aku hanya akan mengatakan bahwa aku tidak menyukai Nan Gongking. Mendengar itu, Suyun menghela nafas lega, menunjukkan senyum pahit. Aku masih akan tinggal di keluarga Nangong selama beberapa hari ke depan, ada beberapa hal yang harus aku tangani, selain itu, aku akan mengirim orang untuk menyelidiki penyergapan. Huai Muyu berdiri dan melihat ke arah jalan. Saat itu, banyak pengawal keluarga Nangong dan para ahli yang datang bersama Huai Muyu semuanya bergegas. Tuan muda, nona muda, apa kamu baik-baik saja? Teriakan cemas mereka keluar pada saat yang bersamaan. Melihat bahwa mereka berdua aman dan sehat, semua orang merasa lega. Khusus untuk menjaga keluarga Nangong, mereka langsung berlutut di tanah, dengan ekspresi ketakutan. Kehidupan Nangong King adalah yang kedua, Huai Muyu di sisi lain, tidak dapat dilukai sedikit pun, seluruh keluarga Nangong tidak akan terhindar sebaliknya. Kami baik-baik saja, tetapi Tuan Muda King telah terluka, cepat kirim dia kembali untuk memulihkan diri. Huai Muyu berkata. Ya. Kelompok mereka menangkupkan tinju mereka dan dengan cemas mendukung mereka berdua. Seluruh tubuh Suyun tertutup lumpur dan dia tampak dalam kondisi yang mengerikan, tetapi saat ini, tidak ada yang peduli dengan penampilannya. Rumah yang dia tinggali sebelumnya sudah rusak, jadi Suyun dibawa ke wisma yang terletak di sisi selatan. Saat ini, di luar wisma banyak pengawal. Setelah apa yang terjadi, semua pengawal keluarga Nangong telah dikerahkan. Seorang pelayan masuk ke rumah dan mulai menyiapkan formasi susunan pembersihan untuk menghilangkan kotoran bagi Suyun. Di mana Xiao Cui? Suyun yang sedang berbaring di tempat tidur segera menghentikan pelayan itu dan bertanya dengan lemah. Xiao Cui terluka oleh mereka, dan hampir kehilangan nyawanya, dia saat ini sedang memulihkan diri di ruang perawatan. Pelayan bernama Xiao Fang berkata, ini buruk. Suyun memijat kepalanya seolah-olah dia kesakitan. Tanpa Xiao Cui untuk melayaninya, bagaimana dia bisa menghilangkan kotorannya? Mengungkap identitasnya akan mengerikan. Sebenarnya dia bisa menggunakan sapesif bonepis untuk mengubah dirinya menjadi Nan Gongking, tapi saat ini, dia sudah kesulitan bergerak, apalagi mengaktifkan sapesif bonepis. Meskipun ia telah mengkonsumsi obat Huai Muyu, luka-lukanya belum pulih sepenuhnya. Pemimpin tampaknya memiliki beberapa kekuatan tambahan di mana awalnya, serangannya tidak dianggap kuat, tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatannya tampak meningkat. Tuan muda, ada apa? Apakah kamu tidak nyaman? Dokter Roh akan datang. Pengawal di pintu melihat bahwa Suyun memiliki pandangan khawatir dan berpikir bahwa dia kesakitan. Tidak, itu. Suyun menghela nafas lagi. Saat itu, pelayan telah menyelesaikan formasi susunan kecil di tanah, dan hendak berjalan ke tempat tidur dan mengulurkan tangannya untuk jubah Suyun. Tunggu sebentar, Suyun segera meraih tangannya. Tuan muda, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Pelayan itu terkejut dan bertanya dengan lembut. Aku akan membersihkan diri, aku tidak membutuhkan siapapun untuk membantu aku. Suyun segera berbalik untuk mencegah pelayan melihat wajahnya, dan berkata dengan lemah, dan aku tidak memerlukan perawatan apapun, kirim dokter roh itu pergi, aku dapat memulihkan diri sendiri. Kita tidak bisa melakukan itu. Pelayan itu segera berkata, Tuan muda, kamu terluka parah sekarang, kami harus segera merawat kamu. Jika tidak, kotoran pada kamu akan memengaruhi pemulihan kamu, izinkan pelayan ini membantu kamu melepas jubah. Petik 2. Melihat itu, Suyun hanya bisa mengambil peran pantang menyerah dan berencana untuk meneriaki mereka. Tetapi tepat pada saat ini, suara wanita yang lembut dan jelas terdengar. Kalian semua bisa mundur, aku akan mentraktir Tuan Muda King. Dengan kata-kata itu, semua orang berbalik dan melihat, untuk melihat Huai Muyu yang tampak pucat berdiri di dekat pintu tanpa ada yang tahu kapan dia tiba. Salam nona muda Huai Rou. Semua orang menyapa. Kalian semua bisa mundur, Huai Muyu berkata dengan lembut. Pelayan itu merasa canggung, tapi nona muda, kamu adalah tamu penting kami dan sangat berharga, hal semacam ini. Apa yang kamu takutkan? Aku mencuci calon suami aku, apa yang tidak bisa aku lakukan? Cepat mundur, nada suara Huai Muyu menjadi lebih kuat. Mendengar itu, bagaimana hamba bisa membantah? Dia segera mundur. Sangat cepat, pintu rumah ditutup. Suyun menatap Huai Muyu dengan kaget, dia benar-benar mengatakan hal seperti itu, dia tidak pernah bisa mengharapkan itu. Gelombang apakah dia Huai Muyu yang asli, gelombang? Suyun merasa bingung. Wajah putih Huai Muyu memerah, dia berbalik dan berjalan menuju formasi pembersihan dan mengaktifkannya dengan Profound Spirit Ki dan kemudian berjalan ke Suyun. Mengapa kau melakukan ini? Suyun bertanya dengan lemah. Kamu menyelamatkanku. Huai Muyu mengulurkan tangannya dan dengan lembut menarik pakaian Suyun, dan mendorongnya hingga terbuka.
Dia bisa merasakan jari-jari dingin menyegarkan yang bergetar ketika menyentuh kulitnya. Dia mengangkat matanya untuk melihat Huai Muyu, dan memperhatikan bahwa matanya yang selalu jernih dan fokus saat ini dipenuhi dengan kepanikan. Dia memaksakan dirinya. Kamu tidak harus melakukan ini, aku tidak lemah sejauh ini. Setelah memulihkan diri untuk sementara waktu, aku akan baik-baik saja. Kata Suyun. Kamu tidak perlu memaksakan dirimu. Gelombang kaulah yang memaksakan dirimu, gelombang. Pikir Suyun. Huai Muyu dengan lembut menutup matanya, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dia dengan lembut membuka mulutnya, aku tahu bahwa kamu mengalami kesulitan, jika orang lain mengetahui siapa kamu, kamu akan berada dalam bahaya, jadi untuk menjaga rahasia kamu. Aku akan membantumu pulih. Dengan mengatakan itu, kemeja Suyun benar-benar dilepas. Otot-otot perunggu terekspos tepat di depan Huai Muyu, menyebabkan jantungnya berdetak kencang, mengabaikan kultivasi, tubuh Suyun tanpa cacat, dan jauh lebih tangguh daripada kultivator lainnya. Kultivasi Huai Muyu jauh lebih kuat daripada Suyun, tapi kultivasi adalah kultivasi. Mengabaikan kultivasi, Huai Muyu hanyalah seorang gadis naif yang menunggu untuk dinikahkan. Bangun, Huai Muyu berkata dengan sedikit gemetar. Apakah kamu tidak melepas celanaku? Aku akan melakukannya, Huai Muyu menarik napas dalam-dalam, ekspresi kemarahan melintas di matanya. Suyun tertawa, dia turun dari tempat tidur dan berjalan menuju formasi pembersihan. Dia melihat saat Huai Muyu bernapas berat lagi, dia kemudian mengulurkan tangan putihnya dan meletakkannya di dada Suyun, dan menutup matanya. Formasi pembersihan diaktifkan, spirit ki yang lembut dan hangat yang menyerupai angin musim semi, kotoran di tubuh Suyun menghilang ke udara tipis dan pada waktunya, dia seperti baru. Tapi itu belum berakhir, Huai Muyu mengangkat kedua tangannya, dan seperti memetik bunga, dia mulai mengilhami profound spirit ki di berbagai titik tubuh Suyun untuk membantunya pulih. Formasi susunannya hangat untuknya dan melembabkan semua saluran ki-nya, membantunya pulih. Spirit essence-nya yang mengering mulai bekerja lagi, luka internalnya berangsur-angsur berubah dari rasa sakit menjadi mati rasa, serat baru terbentuk untuk membuat otot baru, spirit ki Huai Muyu dipandu olehnya saat mengalir di sekitar tubuh Suyun, dan semua pil yang dia berikan padanya sebelum ini mulai aktif dari ki-rohnya yang mendalam. Ini hampir selesai, kamu masih memiliki beberapa luka di tubuhmu, mari kita berhenti dulu. Suyun bisa merasakan pemulihan yang cepat, dan segera menghentikan ki-roh mendalam Huai Muyu. Ketika dia melepaskan tangannya dari dadanya, dia bisa melihat kelelahan mendalam yang tersembunyi di matanya. Baik. Dia menganggukkan kepalanya sedikit, mengambil beberapa pil, dia melemparkannya ke mulutnya dan mulai pulih. Wajah pucatnya pulih beberapa warna. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada begitu banyak ahli yang muncul di keluarga Nangong? Suyun baik-baik saja dan mulai bertanya. Aku baru saja menerima informasi dari orang yang bertanggung jawab. Huai Muyu berkata, mungkin keluarga Nangong memiliki mata-mata di dalam dan para ahli ini telah menyamar. Mereka mungkin telah menyusup ke keluarga Nangong dan target mereka tampaknya adalah aku. Pada awal kekacauan, orang-orang mereka hanya bergegas ke tempat keluarga Nangong, mulai membunuh dan menciptakan kekacauan, memimpin para ahli di rumah tangga pergi dan orang-orang yang menyelinap datang untuk menemukan aku. Pengawal yang aku bawa semuanya diracuni oleh mereka, dan karenanya tidak dapat datang untuk meminta dukungan. Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, Huai Muyu memandang Suyun dengan mata aneh, kalau dipikir-pikir, kamu hanya seorang kultivator spirit Star Realm tahap ke-6, bagaimana kamu merasakan racunnya? Bahkan pengawalku baru menyadarinya setelah itu. Aku tahu satu atau dua hal tentang itu. Suyun tertawa, meskipun kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan yang lain, tetapi dalam hal pengetahuan medis, dia jauh melampaui mereka. Huai Muyu menganggukkan kepalanya, dan berkata, karena keluarga aku berurusan dengan perdagangan, kami memiliki banyak pesaing dan aku telah mengalami banyak upaya pembunuhan, mungkin mereka hanya melakukannya sebagai pesaing. Ketika aku kembali ke rumah, aku pasti akan menyelidiki ini. Petik 2. Lalu berapa lama kamu bersiap untuk tinggal di sini? Tanya Suyun. Ini, Huai Muyu berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin sebentar. 404 Nangong Wentian, Subscribe Penatua. Kekacauan di keluarga Nangong telah menyebabkan kegemparan di seluruh kota dan untuk seluruh periode waktu, seluruh Sky Central City membicarakannya. Beberapa orang berpikir bahwa itu dilakukan oleh musuh keluarga Huai sementara yang lain berpikir bahwa itu dilakukan oleh musuh keluarga Nangong, dengan maksud untuk memecah belah kedua keluarga dengan membuat keluarga Huai marah. Keluarga Nangong menggunakan pedang yang kuat ini untuk melenyapkan keluarga Nangong. Tapi terlepas dari apa itu mendorong keluarga Nangong ke dalam bentuk yang mengerikan. Nangong Hu segera mengumpulkan orang-orang untuk menyelidikinya, sementara patriark generasi keluarga Nangong saat ini, Nangong Duhuo dan istrinya Zhang Ziyan, bergegas kembali ke keluarga Nangong setelah menerima berita tersebut. Itu bukan masalah kecil, jika mereka tidak menanganinya dengan baik, mereka akan menyinggung keluarga Huai dan menyebabkan bencana bagi mereka sendiri. Tentu saja, apakah masalahnya akan berakhir baik atau buruk, tidak masalah bagi Suyun. Meskipun Huai Muyu telah melihat melalui penyamarannya, apa yang tidak dia duga adalah bahwa dia tidak akan berselisih dengannya.
Sebaliknya, dia membuat inisiatif untuk bertindak bersama dengan Suyun. Xiao Cui belum pulih dari cedera parah, dan Suyun tidak dapat menghubungi Nan Gong King saat ini. Gelombang, tapi kalau dipikir-pikir, masalah keluarga Nan Gong sudah begitu intens, bagaimana dia tidak ada di sini? Apakah dia tidak menerima apa-apa tentang itu, Gelombang? Dia hanya bisa menunggu Xiao Cui pulih dan mencari Nan Gong King untuk segera mendapatkannya kembali. Tentu saja, Suyun tidak terburu-buru untuk meninggalkan keluarga Nan Gong. Formasi segel di belakang patung di halaman terlarang di belakang rumah Nan Gong King sangat bermanfaat baginya. Suyun menilai bahwa dia tidak akan punya banyak waktu tersisa di keluarga Nan Gong, oleh karena itu, dia memprioritaskan kembali ke formasi setelah pulih dan menolak semua orang yang ingin mengunjunginya dengan alasan untuk pulih. Di belakang patung, segel di bawah tubuhnya terus berputar dan roh mistiki melonjak ke tubuhnya, bakatnya meledak secara eksponensial dan kultivasi serta pencerahannya segera berada pada keadaan yang mendalam dan ajaib. 80 kali bakat normalnya. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Spirit Master Cultivator atau Spirit Sky Master Cultivator. Dia dengan rakus menggunakan segel untuk berlatih, seolah-olah dia tidak pernah lelah, dia terus mengatasi semua masalah yang dia miliki dengan kultivasinya. Tentu saja, jika seseorang ingin meningkatkan kekuatannya, dia tidak bisa hanya mengandalkan meditasi. Setelah mendapatkan pencerahan, Suyun melompat keluar dari formasi segel, menginjak permukaan rawa, dia mengacungkan pedangnya dan menari. 8 bagian 8 formasi pedang utuh. Formasi pedang dingin. Formasi pedang pembantaian 7 kenaikan. Seni pedang tanpa batas. Dengan bakatnya yang luar biasa, Suyun terus mendapatkan pencerahan dan secara bertahap menganalisis esensi dari setiap teknik, mendapatkan pencerahan pada intisari mereka. Bakat menantang surga ini adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh para pembudidaya yang berdiri di puncak. So. Pedang terbang seperti daun yang berterbangan karena angin kencang, set pedang Ki mengikuti gerakan pedang, yang seperti naga putih yang berputar di udara. Dimanapun ujung pedang berada, aura dingin akan mekar. Semakin banyak pedang Ki dilepaskan, semakin aku menguras Ki roh aku, tetapi dengan dukungan formasi dan pil yang diberikan oleh Muyu, roh Ki aku telah meningkat. Suyun berpikir, saat dia lebih fokus pada pedang. Kekuatan bertarungnya mulai melonjak hebat, dia langsung menembus tahap ke-7 dari alam bintang roh dan kekuatan bertarungnya sekarang 1640. Rasanya seperti 1 bulan pelatihan, tetapi Suyun menyadari bahwa dia sebenarnya hanya berlatih sehari. Puan muda. Saat itu, sebuah suara kecil terdengar dari luar halaman terlarang. Gelombang Xiao Cui, gelombang. Suyun yang sedang bermeditasi dalam formasi membuka matanya, dia menggunakan peralatan kekaisaran tingkat ke-7 dan bergegas keluar dari pedang Ki dan mendarat di sisi danau. Dia kemudian bergegas keluar dari tempat terlarang. Di luar, dia melihat Xiao Cui. Dia tampak sangat kurus, kulitnya pucat dan dia tampak kuyu. Aku harap kamu lebih baik, tanya Suyun. Terima kasih Tuan Muda atas berkah kamu, Xiao Cui keluar dari bahaya. Xiao Cui membungkuk ke arah Suyun, lalu berkata, Tuan Muda, Xiao Cui di sini untuk menyampaikan surat. Surat apa? Ini adalah surat dari Tuan Tua dan Nyonya, mereka telah tiba di lembah Fuji dan akan tiba di istana pada sore hari. Xiao Cui berkata, sangat cepat, bukankah itu berarti aku hanya punya 2 jam lagi? Suyun mengerutkan kening, aku masih berpikir bahwa mereka akan kembali dalam 2 hari atau sesuatu. Aku tidak pernah berpikir mereka akan berada di sini begitu cepat. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Xiao Cui, kamu lebih baik pergi mendapatkan Nan Gong King kembali. Petik 2. Lalu bagaimana dengan Nona Huairou? Xiao Cui bertanya. Sudah diselesaikan. Suyun tertawa, Huairou Muyu tidak akan melanjutkan pertunangan dengan Nan Gong King, jangan khawatir. Mendengar itu, Xiao Cui terkejut, benarkah? Aku tidak bisa menjelaskannya padamu secara detail sekarang, kembalikan Nan Gong King, aku akan memberitahunya. Oh, baiklah, Tuan Muda Su, aku akan pergi menemui Tuan Muda King sekarang. Dengan mengatakan itu, Xiao Cui berlari kembali. Gelombang dengan Nan Gong King kembali, misi aku akan berakhir dan saatnya untuk mulai bekerja untuk menghidupkan kembali Sword Elder, gelombang. Suyun menarik napas dalam-dalam dan kembali ke tempat terlarang. Gelombang karena masih ada waktu, aku harus menggunakan formasi untuk berlatih, pelatihan selama 2 jam lebih seperti pelatihan lebih dari 10 jam biasanya. Aku ragu aku akan melihat hal yang baik setelah meninggalkan tempat ini, gelombang. Suyun menatap patung itu dan kemudian menuju ke formasi segel seperti biasa. Dia duduk bersila, memejamkan mata dan bermeditasi. Cincin cahaya emas dilepaskan dan memasuki tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, lampu emas berangsur-angsur meredup, dan sensasi pencerahan tidak lagi intens. Suyun membuka matanya dan melihat formasi di bawahnya, hanya untuk melihat bahwa itu berputar perlahan. Suyun menarik napas dalam-dalam dan terus bermeditasi. Formasi segel memiliki umur, dan hal yang mempertahankan bentuknya adalah semacam batu energi. Setiap kali formasi digunakan, itu akan menghabiskan sebagian energi di dalam batu energi. Bahkan jika tidak digunakan, energi batu masih akan terkuras tetapi pada tingkat yang sangat lambat.
Gelombang mungkin batu energi hampir kosong, gelombang. Gelombang tapi aku ingin tahu jenis batu energi apa yang digunakan untuk mempertahankan formasi segel ajaib seperti itu, gelombang. Suyun berpikir, dia ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba berdiri dan menatap formasi. Jika formasi segel ini dibuka, apakah aku dapat menggunakan formasi segel ajaib ini di mana saja dan kapan saja? Suyun tiba-tiba berpikir. Gelombang jika aku bisa memahami segel formasi ini, bukankah itu berarti bakatku bisa meningkat hampir 100 kali lipat, gelombang? Gelombang bagaimana menentang surga, gelombang? Berpikir sampai titik ini, Suyun menjadi sangat bersemangat, dia segera berlutut dan mengambil pedang darah merah mistis abadi. Membidik lurus ke tengah garis formasi, dia memotong. Tidak terjadi apa-apa. Dia meningkatkan kekuatannya. Retakan. Sebuah celah muncul. Retakan mulai muncul di garis formasi, dan formasi segera berhenti bekerja. Suyun segera menjadi tengkurap dan mengaktifkan mata ilahi skala surgawi melihat ke dalam celah. Gelombang bertanya-tanya apa batu energi itu, gelombang. Tepat pada saat itu, lampu merah tiba-tiba meletus dari dalam celah dan menyelimutinya. Sebelum Suyun bisa bereaksi, dia diserap ke dalam lampu merah dan dia menghilang dari tempat itu. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, tidak ada yang bisa bereaksi dengan kecepatan seperti itu. Bang! Bunyi keras terdengar. Suyun sadar kembali dan menyadari bahwa dia tidak berada di dalam tanah terlarang, sekelilingnya diwarnai merah darah, sepertinya itu adalah ruang independen. Apa yang sedang terjadi? Suyun merangkak dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa tidak ada apa-apa. Acak-acak. Saat itu, langkah kaki terdengar dari belakangnya, dan kemudian dia mendengarnya berbicara. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya datang. Indra Suyun langsung menegang, dia berbalik, dan melihat seorang pria dengan pedang di tangannya berdiri tidak jauh darinya. Dia mengenakan pakaian master pedang merah darah, rambutnya berantakan dengan kuncir kuda diikat ke belakang. Dia tampak tidak terpengaruh olehnya, ekspresinya acuh tak acuh dengan tatapan tajam, seperti sepasang pedang menatap lurus ke arah Suyun. Suyun mengerutkan kening, pria itu akrab, tetapi dia lupa di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Setelah merenung sejenak, Suyun menepuk kepalanya saat dia sadar. Gelombang bukankah ini berarti terlihat seperti patung, gelombang? Kamu siapa? Dia bertanya dengan hati-hati. Nan Gong Wentian. Pria itu angkat bicara. Gelombang Nan Gong Wentian. Siapa itu? Lupakan saja, siapa yang peduli, aku hanya akan bertanya kepadanya tentang situasinya, gelombang. Di mana ini? Tanya Suyun. Duniaku, dunia di hatiku. Bagaimana aku bisa berakhir di tempat ini? Karena kamu dengan paksa mengaktifkan sumber energi dari segel formasi yang aku tinggalkan untuk keturunan Nan Gongku, dan diserap olehnya dan datang ke duniaku. Sumber energi formasi. Suyun terkejut, dia tiba-tiba berpikir dan terkejut, mungkinkah sumber energinya adalah... Betul sekali, Nan Gong Wentian menganggukkan kepalanya, itu adalah hatiku. Gelombang sumber energi adalah hatinya, itu berarti formasi ini unik dan tidak akan pernah bisa diduplikasi gelombang. Bahkan jika Suyun memiliki cara yang luar biasa, dia tidak bisa menghidupkan kembali segel formasi seperti itu. Tetapi jika memang demikian, maka itu akan menjelaskan beberapa lipatan bakat kuat yang diberikan kepada orang yang menggunakannya, yang kemungkinan besar adalah milik Nan Gong Wentian. Kamu bisa memasuki dunia di hatiku, mungkinkah kamu sudah menggunakan formasi? Nan Gong Wentian bertanya. Suyun menganggukkan kepalanya. Untuk dapat memaksa masuk ke dunia independenku, kamu harus memiliki beberapa kemampuan sendiri. Aku telah menunggu di sini untuk orang-orang keluarga Nan Gong selama bertahun-tahun, menunggu seseorang yang dapat menggunakan segel formasi, dan hari itu akhirnya datang. Nan Gong Wentian memandang Suyun dan berkata, setelah aku membuat segel formasi itu, siapapun yang menggunakannya akan ditarik ke tempat ini dan akan menerima ajaran aku, tetapi kamu berbeda, kamu dengan paksa mengaktifkan batu energi dan memasuki ini. Tempat, meskipun ada beberapa perbedaan, tapi apapun, baiklah, mari kita mulai. Mulai apa? Menerima ajaranmu. Suyun mengerutkan kening, apa yang akan kamu ajarkan padaku? Teknik pedang, pedang tercepat di dunia bela diri tertinggi. Nan Gong Wentian berkata dengan acuh tak acuh. Tercepat. Setelah mendengar itu, Suyun mengerutkan kening, dia ingat bahwa pedang Feng Ling Seng itu cepat, kecepatan yang karena dia bisa mengendalikan pedang dengan pikiran, tapi yang cepat adalah pikirannya, bukan pedangnya. Feng Ling Seng telah banyak mengajari Suyun, memberi Suyun pengetahuan tentang pencerahan tentang pedang cepat, tapi sekarang seorang pria di depannya berkata dia akan memberikan pedang tercepat di dunia bela diri tertinggi kepadanya, rasanya seperti kata-kata tak tahu malu untuk Suyun. Aku bisa melihat penghinaan di matamu, kamu pikir aku tidak memiliki kualifikasi untuk mengajarimu. Nan Gong Wentian berkata dengan acuh tak acuh. Junior rendahan ini tidak berani, tetapi senior, bagaimana kamu tahu bahwa pedangmu adalah pedang tercepat di dunia bela diri tertinggi? Jika aku mengatakan itu, maka itu.
Ekspresi Nan Gongwentian menjadi serius, dia mengangkat pedangnya dan kilatan petir yang dingin menyambar ke arah Suyun. Kecepatan ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata belaka, tetapi itu mengejutkan Suyun, yang segera menggunakan pedangnya untuk bertahan, tapi dia terlambat, pedang Nan Gongwentian tepat di lehernya. Gelombang cepat sekali, gelombang. Mata Suyun melebar. Gelombang, aku telah meletakkan pedang aku di leher kamu untuk waktu yang lama, tetapi dalam nafas waktu ini, aku dapat menyerang leher kamu lebih dari 738 kali. Kecepatan ini akan dapat dengan mudah menghancurkan ki ilahi yang melindungi tubuh kamu dan secara langsung potong lehermu. Kamu terlalu lambat. Nan Gongwentian meletakkan pedangnya dan berkata. Suyun mengerutkan kening, dia mundur beberapa langkah dan mengangkat tangannya, melepaskan 1000 pedang untuk terbang keluar dari sarung pedang. 1000 pedang berputar di udara, itu adalah pemandangan yang megah. Senior, kamu bilang kamu yang tercepat, lalu biarkan junior ini merasakan pedangmu. Suyun berteriak. Seni pedang tanpa batas. Nan Gongwentian melihat pedang terbang yang mengelilingi Suyun dengan tatapan terkejut. 405 teknik pedang angin ilahi, subscribe Penatua. Senior tahu tentang sekte pedang tanpa batas. Selama tahun itu agak terkenal, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Nan Gongwentian memandang Suyun dan berkata, aku masih berpikir bahwa seni pedang tanpa batas sudah mati, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa murid aku akan menjadi murid seni pedang tanpa batas, mungkinkah itu takdir surga? Murid kamu, Suyun mengerutkan kening, senior, aku tidak mengatakan aku akan menerima ajaran kamu. Energi yang aku gunakan dari hati aku untuk membuat segel arai telah habis oleh kamu, kamu mendapatkan bakat aku juga, dan memperoleh begitu banyak manfaat dari aku, namun kamu mengatakan bahwa kamu tidak menerima ajaran aku. Apakah kamu tidak mau menjadi muridku? Ekspresi Nan Gongwentian menjadi dingin, atau apakah kamu mengatakan bahwa kamu merasa bahwa pedang cepat aku tidak sebanding dengan teknik pedang patah itu? Teknik pedang patah, kamu tidak boleh mempermalukan sekte pedang tanpa batas. Suyun menjadi kesal, dia berteriak dan dengan ayunan kedua tangannya, 1000 pedang terbang ke depan. Sua. Pedang terbang menghasilkan suara yang sangat tajam, dan banyak bayangan pedang melebar ke kiri dan kanan seperti sayap menuju Nan Gongwentian. Inten pedang yang padat muncul, pada saat itu, Nan Gongwentian hanya memegang pedangnya dan tetap diam. Penghinaan. Penghinaan yang tidak terselubung dan tanpa hiasan. Suyun kesal, dia tidak lagi menahan diri, dan langsung menggunakan 1000 pedang untuk menyerang dengan ganas, mengikuti satu pedang yang mengelilingi Nan Gongwentian. Pada saat itu, tepat pada saat pedang mendekati Nan Gongwentian, tak terhitung bayangan pedang muncul dari tubuh Nan Gongwentian, menghalangi semua pedang yang menyerang. Hah! Mata Suyun menyusut. Nan Gongwentian jelas tidak bergerak, tetapi 1000 pedang tidak dapat melukainya. Gelombang, tunggu sebentar, gelombang. Suyun sepertinya merasakan sesuatu, dan matanya langsung tertuju pada tangan Nan Gongwentian. Untuk melihat bahwa lengannya entah bagaimana gemetar sangat sedikit. Gelombang, dia bergerak, tapi frekuensinya terlalu cepat, sehingga menciptakan ilusi bahwa dia tidak bergerak, gelombang. Gelombang, Nan Gongwentian selalu menangkis semua pedang terbang, gelombang. Gelombang, kecepatan macam apa itu? Untuk membuat ilusi seperti itu, gelombang. Suyun terkejut. Meskipun kamu memiliki banyak pedang, tetapi mereka terlalu lambat. Sampai-sampai itu bisa membuatku tertidur. Nan Gongwentian berkata dengan acuh tak acuh, dan tubuhnya bergerak sedikit. Suyun merasakan sesuatu, dan ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa ada pedang berharga yang diarahkan tepat ke jantungnya. Ujung pedang yang dingin menusuk kulitnya, dan menuju ke jantungnya, seolah-olah di detik berikutnya, jantungnya akan terpotong. Nan Gongwentian sudah berdiri di depannya. Aku tersesat. Suyun mengertakkan gigi dan berkata. Nan Gongwentian meletakkan pedangnya ke bawah. Suyun menangkupkan tangannya, dan kemudian menggenggam tangannya untuk menyambut Nan Gongwentian. Pedang Swift senior benar-benar layak untuk namanya, junior bersedia untuk diajari. Nah, sekarang kamu mengerti kekuatan pedang Swiftku. Nan Gongwentian berkata dengan acuh tak acuh, tapi belum terlambat. Izinkan aku bertanya, apakah kamu bersedia menjadi murid aku? Jika senior bersedia menarik kembali kata-kata memalukan yang kamu katakan tentang sekte pedang tanpa batas. Kamu tahu bagaimana meminta 1 kaki setelah bertambah 1 inci. Tahukah kamu berapa banyak orang yang memohon kepadaku untuk mengajari mereka, tetapi aku tidak rela, kamu mendapatkan begitu banyak manfaat untukku, dan kamu tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Ekspresi Nan Gongwentian menjadi lebih dingin. Junior ini menerima kebaikan dari sekte pedang tanpa batas, meskipun junior ini bukan pahlawan atau pangeran yang benar, aku tahu bagaimana membalas dendam atas keluhan dan membalas kebaikan. Kebaikan adalah kebaikan, junior tidak akan pernah tidak menghormati dermawan aku, dan tidak akan biarkan orang lain juga tidak sopan. Benar-benar pria yang keras kepala. Nan Gongwentian berkata, tetapi apakah kamu pikir kamu dapat pergi tanpa mempelajari apa yang ingin aku ajarkan? Nah, izinkan aku memberitahu kamu, aku pasti tidak akan menarik kembali kata-kata aku. Pada saat yang sama, aku akan memberikan kepada kamu teknik sempurna aku, teknik pedang angin ilahi.
Semakin kamu tidak mau belajar, semakin aku ingin mengajarimu. Dengan mengatakan itu, Nan Gongwentian segera mengangkat pedang di tangannya dan mulai menari. Gerakannya sangat lambat, sampai-sampai dia seperti orang tua, tetapi yang mengguncang Su Yun adalah pedang darah merah mistis abadi miliknya benar-benar mengikuti gerakan Nan Gongwentian. Apa yang sedang terjadi? Su Yun terkejut. Kami saat ini berada di dunia di hati aku, tentu saja aku yang memegang kendali. Nak, di sini, aku adalah dewa, jika aku ingin kamu melakukan apapun, kamu harus melakukannya, kamu tidak memiliki kendali. Nan Gongwentian berteriak, dan kemudian mulai meneriakkan mantra pedang dengan keras, kontrol ki ke otot dan tendon aku, stagnasi hatiku, dari lambat ke cepat, mengubah semua gerakan lamban menjadi gerakan cepat, pedang akan mengikuti pikiranku, ki akan mengikuti pedangku, pikiranku dan pedangku adalah satu, dari lambat ke cepat, dari cepat menjadi lebih cepat. Nan Gongwentian berteriak sambil melanjutkan gerakan pedang dan nyanyiannya, sementara Su Yun tidak dapat mengendalikan dirinya, dan tubuhnya mulai bergerak juga. Meskipun tidak secara sukarela, tetapi gerakan di tubuhnya memberinya rasa keakraban, seolah-olah dia telah melatihnya untuk waktu yang sangat lama. Selama Su Yun memikirkannya, tubuhnya akan bergerak sesuai dengan tekniknya. Tunggu sampai aku mengubah tubuhmu menjadi tubuh angin cepat, pada saat itu, tidak mungkin bagimu untuk tidak menjadi muridku. Nan Gongwentian berkata dengan dingin, gerakannya yang lambat berangsur-angsur menjadi lebih cepat, dan seperti motor yang mulai bekerja, dia menjadi lebih cepat dan lebih cepat, lebih cepat dan lebih cepat, gerakannya juga menjadi lebih lancar, gambar pedang yang dihasilkan dari lengannya memiliki petunjuk keindahan, dan menghasilkan angin kencang. Berhenti untukku sekarang. Su Yun meraung. Jadilah muridku, dan lupakan seni pedang tanpa batas. Nan Gongwentian berteriak. Tidak pernah. Kalau begitu aku akan memberikan semua teknik pedang angin ilahiku padamu. Tidak hanya aku tidak akan memberikannya kepada kamu, aku bahkan akan mengajari kamu intisarinya. Semakin kamu menjadi seperti ini, semakin aku ingin menjadikanmu muridku. Nan Gongwentian berteriak, pedang terbangnya menjadi lebih cepat, dan Su Yun merasa bahwa dia tidak bisa lagi melihat bahkan lengannya sendiri, pedang darah Scarlet Mistik abadi sedang dilepaskan sampai-sampai bayangannya hilang. Di langit biru yang luas, beberapa sosok terbang sangat cepat. Di depan mereka ada banyak istana besar yang duduk di atas awan. Semua istana dibangun dengan proporsi yang megah dan megah, puncaknya seperti ubin letih yang memancarkan aura cahaya, suasananya sangat mengesankan, awan yang melayang di bawah istana itu sederhana dan indah, membuat seluruh pemandangan terlihat sangat suci. Tempat itu disebut, Istana Kaisar, dan merupakan sekte yang agak terkenal. Tetua klan, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tempat ini terasa seperti tanah suci, aku tidak pernah berpikir bahwa kita benar-benar dapat melangkah ke tempat yang begitu megah. Bai Yansan berbicara kepada Long Xianli. Ini adalah keberuntungan kami kali ini untuk datang ke tempat seperti itu untuk berlatih. Itu benar-benar dianugerahkan oleh surga. Yansan, kamu adalah orang paling berbakat di sekte kami. Kamu pasti harus menangkap kesempatan ini dan bekerja lebih keras, meningkatkan dan menangkapnya. Sampai dengan murid-murid ini, kamu tidak boleh kehilangan wajah sekte kami. Long Xianli berkata dengan lembut. Ya, Penatua Klan. Bai Yansan menganggukkan kepalanya. Murid Istana Kaisar yang memimpin mereka mendengar percakapan mereka, dia menoleh dan tertawa keras, ekspresi jijik melintas di matanya. Murid terlemah kami di sini adalah pada tahap ke-6 dari alam bintang roh dan kami memiliki lebih banyak jenius. Ini nona muda di sini, meskipun bakat kamu tidak terlalu buruk, tetapi kultivasi kamu terlalu lemah, pikiran kamu untuk mengejar murid kami yang paling biasa bukanlah hal yang mudah. Bai Yansan mengerutkan kening, dia ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Long Xianli. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya, menunjukkan agar Bai Yansan tidak impulsif. Murid itu berbalik dan terus memimpin jalan. Bai Yansan dengan demikian membatalkan topik pembicaraan. Yansan, meskipun pemimpin sekte dan tuan istana kaisar memiliki hubungan hanyalah sebuah hubungan, dunia ini adalah tempat yang kuat berkuasa, bahkan kultivasiku dianggap peringkat terendah di sini, kita akan dipandang dengan penghinaan. Sini, tapi jangan dibawa ke hati. Meski begitu, kita harus bekerja lebih keras lagi, mengerti? Long Xianli berkata dengan ringan. Yansan mengerti. Bai Yansan berkata, tapi tinjunya diam-diam mengepal. So. Saat itu, awan hijau lumut melesat dari cakrawala, seperti peluru kendali yang mendekati mereka. Mendengar mereka, semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa awan telah mendarat di depan istana kaisar, menghilang, memperlihatkan seorang wanita tua dan beberapa pria dan wanita. Anak-anak kecil istana kaisar, keluarlah untuk nenek tua ini. Kalian semua membunuh muridku. Hari ini, nenek tua ini akan mengambil darahmu. Wanita tua itu memegang tongkat dan berteriak ke arah istana. Ceritanya terdengar di beberapa istana. Ketika murid istana kaisar memimpin Long Xianli dan melihat mereka, wajahnya langsung berubah, dengan, dia berbalik dan berlari. Tuan, ada beberapa murid istana kaisar di sana. Saat itu, seorang wanita tajam berdiri di samping nenek tua menunjuk ke arah Long Xianli dan berkata, "Oh." Nenek tua itu berbalik dan melihat, wajahnya yang keriput menunjukkan ekspresi jijik, "Kamu ingin lari?"
Semut, jika kamu ingin pergi dari nenek ini, kamu harus melakukan salam yang benar, mengerti? Petik 2. Dengan mengatakan itu, nenek tua itu mengulurkan tangannya. Tangannya tiba-tiba tumbuh tanpa batas, dan langsung meraih murid itu, dan kemudian dengan 5 jarinya yang keriput. Retakan. Seluruh tubuh murid itu langsung terjepit, dan seperti semangka, semua organ dalam dan darahnya jatuh dari langit. Sangat kuat. Hati Bai Yansan dan Long Xianli bergetar. Ada 2 lagi. Membunuh mereka. Pria dan wanita di samping nenek tua itu bergerak dan segera bergegas ke depan. Wajah Long Xianli berubah, dia dengan cemas berteriak kepada Bai Yansan, pergi. Dengan itu, dia melepaskan pedangnya dan bergegas menuju orang-orang. Klan tua. Hati Bai Yansan menegang, bagaimana dia bisa pergi pada saat seperti itu. Kamu wanita lemah, kamu ingin bertarung denganku. Benar-benar mencari kematian. Salah satu pria yang dekat dengan Long Xianli melihatnya melepaskan pedangnya ke arahnya, dan segera marah, dan melepaskan tinju ke arah kepala Long Xianli, tanpa belas kasihan atau empati untuk lawan jenis. Klan tua. Bai Yansan menjadi cemas dan segera bergegas, dia ingin menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan itu. Mengabaikan fakta bahwa dia tidak cukup cepat, bahkan jika dia cukup cepat, dia tidak akan bisa memblokir serangan itu. Tepat dalam sepersekian detik, cahaya emas melesat keluar dari istana kaisar dan dengan kecepatan ekstrim, menembus ke pinggang pria itu, dan menyebabkan dia jatuh. Pria itu mundur ke belakang saat dia membalik beberapa putaran sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Ketika dia melihat pinggangnya, ada pedang emas yang ditusukkan padanya. Semua orang menoleh untuk melihat, tetapi melihat banyak sosok terbang keluar dari istana kaisar dan yang memimpin adalah pemimpin sekte pedang abadi Lin Sisan. Pemimpin sekte. Melihat siapa itu, mereka berdua sangat gembira. Dia berpakaian putih, rambutnya diikat dengan pita putih, Lin Sisan yang anggun terbang, alisnya tajam seperti pedang, dan dengan tatapan tegas, dia menatap nenek tua itu, penyihir Suicide Valley Grand Suicide Valley berani bergerak pada generasi junior, jika kabar ini keluar, tidakkah kamu akan membuat seluruh dunia tertawa sampai gigi mereka rontok? Petik 2. 406 di luar istana kaisar, subscribe Penatua. Nenek tua itu mengerutkan kening, dia menatap Lin Sisan dan mendengus, dan siapa kamu? Untuk berani berbicara denganku seperti itu, apakah kamu lelah pergi? Petik 2. Junior ini adalah Lin Sisan, dan aku adalah pemimpin sekte dari sekte pedang abadi benua bela diri. Salam senior, Lin Sisan menangkupkan tinjunya dan berkata. Kurang dari fasad, nenek tua itu sepertinya tidak menerima sapa dan berkata dengan marah, kamu keluar dari istana kaisar, kenapa begitu? Apakah kamu sangat akrab dengan orang-orang di istana kaisar? Petik 2. Ayahku berteman baik dengan Palace Master. Sahabat, hehe, karena seperti itu, maka kamu juga harus mati. Nenek tua itu mencibir, dia kemudian membungkukkan tubuhnya dan bergegas menuju Lin Sisan. Wajah Lin Sisan menjadi serius dan segera mundur. Meskipun dia adalah pemimpin sekte dari sekte pedang abadi, dia tidak memiliki musuh di benua bela diri langit, tetapi di sini, kultivasinya tidak dianggap tinggi, dan nenek tua di depannya juga seorang pemimpin sekte, dia kultivasinya tidak diketahui, tetapi jelas lebih tinggi darinya. Berbenturan langsung hanya akan menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Pria tanpa nama. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan wanita tua ini dan kamu berpikir bahwa kamu sendiri yang dapat menghentikan nenek tua ini. Benar-benar mencari kematian. Melihat mundurnya Lin Sisan, wajah wanita tua itu benar-benar dipenuhi dengan penghinaan dan berbicara dengan ejekan. Ekspresi kemarahan melintas melewati Lin Sisan, tetapi ekspresinya tetap tidak tergerak. Penyihir tua, sebagai senior, tidakkah menurutmu memalukan bahwa kamu menggertak junior? Saat itu, suara lain keluar dari dalam istana kaisar. Suaranya agung dan lebar, lantang dan jelas seperti jam kuno yang berdentang, menyayat hati orang. Sinar berwarna pelangi melesat keluar dari istana ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, sinar sementara itu mengedipkan mata dan mendarat di depan semua orang. Ketika aura cahaya menghilang, seorang lelaki tua yang tinggi dan kekar mengenakan jubah emas muncul. Meskipun rambutnya putih, dia memiliki tubuh yang kokoh dan besar, terutama matanya yang memancarkan warna emas, membuatnya terlihat sangat dalam. Salam, Tuan Istana. Orang-orang di sekitar semua berlutut dengan satu lutut ke arahnya. Pria itu adalah kepala istana dari istana kaisar. Keponakan menyapa Paman Wang, Lin Sisan menangkupkan tinjunya. Kalian semua bangkit, tidak perlu untuk semua ini. Pria itu melambaikan tangannya dan berkata. Terima kasih Tuan Istana. Semua orang berdiri. Wang Tianyang, kamu akhirnya bersedia muncul. Penyihir bunuh diri mendengus saat dia menatap lelaki tua itu dengan dingin. Meskipun istana kaisar aku bukan sekte terkuat di dunia, itu dapat dianggap sebagai penyihir bunuh diri kekuatan yang menakutkan. Kamu berani mengganggu tempat aku dan membunuh murid aku, tidak peduli apa, kamu harus meninggalkan sesuatu hari ini, jika tidak. Bagaimana aku bisa, Wang Tian yang menjadi master istana? Wang Tian yang berkata dengan acuh tak acuh. Kamu berani berbicara begitu berani, jangan bilang kamu tidak menyadari istana kaisarmu sendiri yang membantai 37 muridku. Jadi bagaimana jika aku membunuh beberapa dari kamu? Penyihir bunuh diri mencibir.
Lembah bunuh diri kamu berkultivasi dalam praktik korupsi dan membunuh para pembudidaya di sekitar. Kamu semua melakukan perbuatan jahat dan sama sekali tidak berperasaan. Membunuh kamu memberi semua pembudidaya ini kehidupan untuk hidup dan membantu masa menyingkirkan bahaya. Hahaha, sungguh pria yang baik, untuk membantu masa menyingkirkan bahaya. Kamu berbicara terlalu tinggi tentang dirimu sendiri, bertingkah tinggi dan halus, berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa istana kaisarmu juga tidak baik. Aku mendengar bahwa suatu kali ketika kamu berkultivasi, kamu telah membelah tengkorak seorang penggarap guru roh tahap ke-9 dan menghabiskan otaknya. Kami belum pernah melakukan hal kejam seperti itu sebelumnya, tetapi kamu, yang membual tentang keadilan benar-benar melakukannya. Heh, jangan bilang bahwa kalian semua sekte bergengsi semuanya munafik. Penyihir bunuh diri tertawa. Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang tercengang. Wang Tian yang mengerutkan kening dan berkata dengan muram, kamu tidak boleh berbohong untuk menyakiti orang lain, kapan aku pernah melakukan hal seperti itu? Apakah kamu melakukannya atau tidak, hanya kamu yang akan tahu, kan? Kamu dan praktik korup kamu dan semua kata-kata menyihir kamu, segala sesuatu tentang kamu konyol, hari ini kamu telah membunuh seorang murid aku sekarang akan membunuh semua milik kamu. Wang Tian yang tampak kesal, dia berteriak, dan melepaskan aura cahaya yang menyerupai matahari saat dia bergegas ke depan. Wang Tian yang, aku ingin melihat seberapa kuat seni ilahi kaisar kamu. Pemimpin sekte lembah bunuh diri tampaknya tidak takut padanya sama sekali, dia melepaskan teriakan dan melambaikan tongkat rotannya secara acak, tetapi untaian kekuatan aneh dilepaskan dari ujungnya, semua untaian ini berkumpul dan membentuk ular berbisa 23 meter yang merayap ke arah Wang Tian yang. Ketika sampai di dekatnya, itu mulai melingkar di sekelilingnya, dengan maksud mencekik Wang Tian yang sampai mati. Bakat tidak penting. Wang Tian yang mendengus, dia meraung sekali, langsung menghancurkan ular berbisa, lalu mengangkat tangannya dan meraih, membentuk dua tangan emas besar di sisi penyihir bunuh diri, yang bergegas ke arahnya. Seni perisai racun hebat. Penyihir bunuh diri berteriak. Bam! Dua perisai hijau lumut raksasa muncul di kiri dan kanannya, tangan emas yang berlari ke arahnya terhalang oleh perisai. Kekuatan beracun melonjak dari perisai dan melalui dua tangan emas, langsung menuju Wang Tian yang. Perhatikan bagaimana kekuatan racunku melumpuhkan tanganmu, hahaha. Penyihir bunuh diri tertawa keras. Dengan mengatakan itu, tangan Wang Tian yang terinfeksi oleh warna hijau yang aneh, menyebabkan semua pembuluh darah dan arteri di lengannya menjadi terinfeksi sepenuhnya. Namun, Wang Tian yang tidak takut akan hal itu, dia mendengus dan mengejek, hanya denganmu. Bibir Wang Tian yang bergerak sangat cepat saat dia melantunkan bahasa asing, diikuti oleh raungan keras, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Cahaya emas meletus dari hatinya, yang menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan racun yang ada di lengannya dikeluarkan, menyebabkan dia menjadi seperti baru. Dentang dang. Pada saat yang sama, dua perisai racun yang melindungi penyihir bunuh diri juga hancur, kedua tangan saling bertabrakan, dengan penyihir bunuh diri di antara mereka, menghancurkannya dengan bingung, menyebabkan kulitnya mulai terbelah. Dia meludahkan mulut darah, tubuhnya bergoyang dan dia terpaksa mundur. Dia menatap Wang Tian yang dengan matanya yang jahat dan berbisa, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu telah menerobos. Ini tidak mungkin, sudah berapa lama sejak kamu menerobos? Ini tidak mungkin. Aku yang sekarang bukanlah seseorang yang bisa kamu kalahkan, membunuhmu seperti membunuh seekor semut. Ini terlalu mudah. Patuh berlutut dan tunduk. Jika kamu melakukannya, aku tidak akan menghancurkan 3 jiwa abadi dan 7 bentuk fana kamu. Wang Tian yang berkata dengan dingin. Kau ingin aku tunduk, Pei, dalam mimpimu. Penyihir tua mengungkapkan tatapan melotot, dia menatap Wang Tian yang, lalu berbalik dan menatap Bai Yansan. Gadis ini memiliki bakat tinggi. Dia dapat dipersiapkan untuk menjadi individu yang cakap. Wang Tian yang, hari ini aku telah kalah dari kamu, dan aku tidak akan dapat membalas dendam aku segera, tetapi aku tidak khawatir. Aku akan mendapatkan kembali semua yang kamu berutang kepada aku. Kamu membunuh murid aku, jadi aku akan mengambil murid kamu sebagai kompensasi, itu tidak akan berlebihan kan? Hahaha. Setelah mengatakan itu, penyihir bunuh diri tiba-tiba bergerak dan seperti bayangan, dia langsung bergegas ke Bai Yansan. Yansan, hati-hati, Long Xianli terkejut. Lin Sisan bergegas maju dengan maksud menghentikan penyihir bunuh diri, tetapi kultivasinya terlalu pucat dibandingkan dengan penyihir bunuh diri, dia bahkan tidak dapat menghentikannya untuk sedetik pun. Sebelum dia bahkan bisa mencapai, Suichi Dewi telah tiba di sisi Bai Yansan, dia melepaskan Profound Spirit Ki dan memukul dada Bai Yansan. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi, Bai Yansan pingsan, dan dibawa pergi sebagai tawanan. Penyihir tua, tempatkan gadis itu sekarang. Jika tidak, aku akan menghancurkan lembah bunuh dirimu. Wang Tian yang meraung dan bergegas. Hahaha, jika kamu memiliki kemampuan, maka datanglah, aku akan memastikan kamu tidak pernah meninggalkan tempat itu, hahaha. Suichi Dewi terus tertawa dan terbang ke cakrawala, kecepatannya tak terbayangkan dan bahkan dengan Wang Tian yang mengejarnya, sulit untuk menghentikannya. Tetapi semua murid di bawah Suichi Devali tidak memiliki kecepatan seperti itu, mereka tidak dapat melarikan diri, dan langsung ditangkap oleh Wang Tian yang marah dan langsung dibunuh. Yansan. Long Xianli menjerit dalam kesedihan, tetapi dia tidak berdaya dalam situasi itu. Semua orang hanya bisa menyaksikan Bai Yansan dibawa pergi.
Lin Sisan tidak menyerah untuk itu, dia terbang kembali ke Wang Tianyang dan menangkupkan tinjunya. Paman Wang, tolong segera kirim perintah untuk mempekerjakan ahli sekte kamu untuk menuju ke lembah bunuh diri dan menyelamatkan murid aku. Wang Tianyang menarik kembali tatapannya yang melihat jauh dan menatap Lin Sisan. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya, meskipun penyihir bunuh diri tidak sekuat aku, tetapi lembah bunuh diri memiliki banyak mekanisme yang kuat dan segel dan perangkap formasi yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku mengirim orang ke sana, aku khawatir kita hanya akan kehilangan lebih banyak murid. Mengapa murid lain harus mengorbankan diri untuk satu murid? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Mendengar itu, Lin Sisan menggertakkan giginya, dan tinjunya mengepal erat. Itu hanya satu murid, meskipun sekte pedang abadimu hanyalah sebuah sekte di benua bela diri langit, aku yakin kamu memiliki lebih dari 100.000 murid kan? Jangan terlalu banyak berpikir, mari kita kembali. Petik 2. Wang Tian yang menepuk bahu Lin Sisan, dan berbalik dan terbang kembali menuju istana. Sesi. Di dalam dunia merah gelap, sejumlah besar gambar pedang berayun dengan cepat. Suyun memegang pedang darah Scarlet Mistik abadi dengan erat, dia membidik sedikit dan mengayunkan lengannya, pedang itu tampaknya telah menjadi bagian dari dirinya, bergerak sembarangan. Seni pedang begitu cepat sehingga suaranya bahkan tidak bisa mengejar. Segala sesuatu di depannya hanya kabur, dan sepertinya tidak ada yang bergerak, tetapi dalam napas itu, Suyun telah melepaskan 130 serangan. Nan Gong Wentian memiliki kedua tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat Suyun. Pedang cepat. Artinya bukan hanya pedang kamu menjadi cepat, tetapi kamu menjadi cepat, ki kamu menjadi cepat, niat kamu untuk menjadi cepat, pikiran kamu menjadi cepat. Jika kamu hanya mencari pedang yang cepat, itu akan dangkal, dan kamu tidak akan pernah mencapai puncak. Kamu tidak hanya harus melatih pedang di tangan kamu harus memastikan tangan kamu, tubuh kamu, 5 organ indera kamu, 5 jeroan dan 6 perut kamu, sampai ke tulang kamu, sampai ke rambut kamu, semuanya telah menjadi cepat. Kamu harus membuat musuh tidak bisa merasakan keberadaanmu meskipun kamu selalu ada, itulah arti puasa. Dalam keadaan cepat, segala sesuatu yang lain menjadi lambat. Ketika musuh berjalan 1 langkah, kamu telah berjalan 10. Ketika musuh menyerang sekali, kamu telah menyerang 100 kali. Semua teknik di dunia dapat dikalahkan dengan kecepatan cepat. Selama kamu berada di depan musuh, kamu akan selalu memiliki kendali atas pertempuran dan kemenangan akan menjadi milik kamu. Teknik pedangmu masih belum cukup cepat. Kamu bisa lebih cepat, jangan menahan diri, membenamkan diri, hati dan tubuh ke dalam kecepatan. Nan Gong Wentian saat ini seperti guru tua yang ketat, terus-menerus menunjukkan kesalahan Suyun, dia menegur dan mendesaknya. Suyun fokus pada pedang, ekspresinya sangat serius. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, tetapi di dalam dunia Nan Gong Wentian, dia menyadari bahwa spirit ki-nya tidak ada habisnya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan selalu memiliki spirit ki, seolah-olah dia telah mencapai alam tertinggi dalam kultivasi. Gelombang ini seharusnya karena Nan Gong Wentian, di sini, semua yang dia inginkan akan menjadi kenyataan dan dia pasti telah menganugerahkan kuki roh mendalam yang tak ada habisnya, gelombang. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Suyun merasa bahwa lengan dan pedangnya tampaknya menjadi satu dan setiap kali dia menyerang, itu menjadi lebih cepat dan lebih terampil, semakin dia menyerang, semakin kuat kekuatan yang dilepaskan dari pedang. Titik. Nan Gong Wentian menganggukkan kepalanya, bagus sekali. Kamu hampir menguasai bentuk pertama teknik pedang angin ilahi, tarian acak angin badai. Sekarang kita akan memulai bentuk kedua, angin bersiul melalui pegunungan dan sungai. Petik 1.2. 407 identitas terungkap. Subscribe Penatua. Di luar lembah yang sunyi dan sunyi, awan hijau lumut terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan terbang ke lembah. Di dalam lembah ada pohon raksasa, itu tergantung pada dinding lembah, karena dari batangnya yang layu, tampaknya telah mati sejak lama, tetapi batangnya sangat luas, dengan rentang lebih dari 10 meter dan ada beberapa kantong hitam yang membuat batangnya terlihat seperti wajah manusia. Celepuk. Bai Yansan terlempar dari awan dan jatuh ke tanah dengan keras. Dia memanjat dengan susah payah, dan menatap wanita tua di atas awan. Dia tidak takut, matanya dipenuhi dengan ketidakdamaian dan rahangnya terkatup. Susu. Saat itu, banyak sosok terbang keluar dari pohon yang layu dan mendarat di luar, mereka semua berkumpul dengan rapi, dengan lebih dari 100 orang, dibagi menjadi 2 baris. Mereka semua berlutut dengan satu kaki dan berteriak, "Selamat datang kembali Tuan Lembah diberkati oleh surga dan hidup selamanya. Selamat datang kembali Tuan Lembah diberkati oleh surga dan hidup selamanya." Teriakan spektakuler bergema. Bai Yansan melihat ke arah mereka dan melihat bahwa mayoritas dari mereka memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka, mata mereka dipenuhi dengan pengabdian, seolah-olah mereka semua adalah penganut agama tertentu. Wanita tua itu perlahan-lahan melayang ke bawah. Dia batuk 2 kali, jejak darah masih ada di sudut mulutnya. Dia sangat menderita dari serangan Wang Tianyang. Kalian semua, bangkit. Nenek tua itu tersenyum dengan mata menyipit. Terima kasih Guru Lembah. Semua orang menjawab dan berdiri. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan sekarang. Bai Yansan berdiri, dan berkata dengan tekad, dia mengeluarkan pedangnya sendiri dan menatap, mungkin aku bukan lawanmu, tapi aku tidak akan duduk diam di sini dan menunggu kematian.
Melihat itu, nenek tua itu terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, gadis kecil, kamu benar-benar naif dan imut. Hahaha, nenek tua ini menyukaimu. Dengan itu, dia meraih tongkatnya dan menatap Bai Yansan, jika kamu berpikir bahwa dengan kekuatan kamu saat ini, kamu dapat melukai aku, maka lakukanlah. Aku berjanji, jika kamu bisa mendekati aku akan melakukannya. Segera membiarkanmu pergi. Mendengar itu, kilatan melintas di mata Bai Yansan, apakah kamu serius? Aku, penyihir bunuh diri, bukanlah orang baik, tapi aku tidak seperti Wang Tian yang munafik itu. Penyihir tua itu tertawa. Mata Bai Yansan berkilat, dia berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Dia berteriak, baiklah, ambil langkahku. Dengan mengatakan itu, dia mengambil langkah maju dan bergegas. Wanita anggun dan cantik itu melayang ke arah wanita tua itu seperti bulu, tetapi saat dia dekat, dia tiba-tiba menghilang. Oh, wanita tua itu mengerutkan kening, dan menunjukkan ekspresi tertarik. So. Saat itu, pedang seputih salju tiba-tiba melesat keluar dari belakang wanita tua itu, mengarah langsung ke dadanya. Tapi, wanita tua itu tidak bergerak, dan menyambut pedang. Whoosh! Ketika pedang mengenai wanita tua itu, pedang itu tiba-tiba menghilang. Itu adalah ilusi. Hanya keterampilan sederhana, dan kamu berani bertindak di depan nenek tua ini. Wanita tua itu tertawa, dia kemudian melambaikan tongkatnya dan memukul tempat kosong di sudut. Ledakan. Tongkat itu sepertinya menabrak sesuatu, setelah itu, sesosok terbang keluar dari sudut dan jatuh ke tanah. Itu adalah Bai Yansan. Menggunakan ilusi untuk menipuku, tetapi sebenarnya, kamu bersembunyi di sudut selama ini untuk menunggu kesempatan dan ketika ilusi menyerangku, kamu mengharapkan aku untuk membalas dan mengungkapkan celah untuk dirimu yang sebenarnya untuk menyerang. Hehe, tipu muslihat seperti itu hanya bisa menipu orang lumpuh, kamu pikir kamu bisa bersembunyi dari nenek tua ini. Wanita tua itu tertawa. Bai Yansan menggertakkan giginya, dan berdiri dengan sedih. Wanita tua itu berjalan dengan tongkat, matanya berkedip dengan sedikit cahaya. Gadis, nenek ini akan bertanya padamu, apakah kamu menginginkan kekuatan? Kekuatan. Ekspresi Bai Yansan berubah lesu, matanya menunjukkan gairah yang dalam. Gadis, dari saat aku melihatmu, aku tahu orang seperti apa kamu, aku tahu bahwa kamu mabuk dengan orang-orang dan tahu bahwa kamu hidup untuk Dao. Istana surga memiliki banyak jenius dan kamu tidak akan pernah menjadi orang yang luar biasa di sana, tetapi kamu akan berbeda di sini, aku secara pribadi akan mengajar dan membimbing kamu, dan memberikan teknik terbaik kepada kamu. Sekarang, izinkan aku bertanya, apakah kamu ingin kekuatan? Wanita tua itu menyeringai ketika dia berbicara, membuat kulitnya berlipat ganda. Tanpa pertanyaan, kata-katanya sangat menarik bagi Bai Yansan. Di dalam dunia merah, dua sosok terus berdebat, dan suara pedang berbenturan terus berdering. Suyun menggunakan pedang darah merah mistis abadi, dengan pikirannya dalam keadaan kosong, pedangnya bergerak sangat cepat. Saat ini dia tidak banyak berpikir, seluruh tubuhnya ditempatkan dalam keadaan relaksasi, matanya melihat ke depan, ruang kosong sesekali akan berkedip dengan gambar pedang, itu dia yang membidik sasarannya. So. Pedang darah Scarlet mistis abadi cepat dan tidak memiliki tujuan, tetapi garis merah dari bayangan lebih cepat dari kilat, menyerang dengan gambar pedang lainnya. Gambar pedang dengan ganas berbenturan dengan pedang darah merah mistis abadi, menyebabkan percikan api terbang kemana-mana dengan pedang ki di sekelilingnya. Bentuk kelima, pedang tunggal naik angin, petik 2. Tiba-tiba, Suyun berteriak, dia bergegas maju dengan angin kencang yang naik dari tubuhnya, dia kemudian menghilang. Ketika dia muncul sekali lagi, seluruh dunia merah darah dipenuhi dengan angin kencang, tornado disulap dengan Nan Gong Wentian sebagai pusatnya. Tornado itu sangat menakutkan, menyebabkan angin memenuhi seluruh ruang, pedang tidak dapat ditemukan, serangan pedang yang terbang kemana-mana adalah bahaya sebenarnya dari teknik ini, menyebabkan siapapun yang melihatnya ketakutan. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Nan Gong Wentian menyaksikan dengan tenang dan tidak menyerang. Dia bisa merasakan keparahan pedang. Perlahan-lahan, matanya mengungkapkan ekspresi gairah, kekaguman dan relaksasi meletakkan beban besar, dia tertawa gila, tampak seolah-olah dia adalah seorang maniak. Aku tidak pernah membayangkan, aku tidak akan pernah berpikir bahwa dalam waktu singkat 8 tahun, kamu akan mempelajari semua 5 bentuk teknik pedang angin ilahi, jenius, benar-benar jenius, hahaha. Nan Gong Wentian tertawa gila. Su. Pedang deras menyerangnya, dan memotong seluruh tubuhnya, tetapi Nan Gong Wentian tidak mengungkapkan sedikit pun rasa sakit, dia melambaikan tangannya, dan semua lukanya segera pulih. Pedang selesai. Suyun menghentikan dirinya sendiri, dan melihat pedang ki yang belum hilang, pikirannya dalam keadaan hening dan kegembiraan yang seharusnya tidak ada di sana. Dia bernapas dengan lembut, dia kemudian berjalan dan menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat, terima kasih senior atas bimbinganmu. Itu adalah kerja kerasmu, selama 8 tahun ini, kamu tidak pernah berhenti sekalipun dan bahkan berhasil mencerahkan dirimu sendiri tentang esensi dari teknik pedang ini, jika itu adalah orang lain, mereka akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nan Gong Wentian berkata dengan kagum.
Suyun menjadi kaget, 8 tahun. 8 tahun sudah berlalu. Musim semi, musim panas, musim dingin, musim gugur telah datang dan pergi 8 kali. Tetapi di dunia, tidak ada waktu, tidak ada musim, tidak ada hujan atau angin. Suyun yang tenggelam dalam pelatihan tidak menyadari waktu yang telah berlalu. Apakah kamu memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan? Petik 2. Nan Gong Wentian bertanya. Tentu saja, aku tidak pernah berpikir bahwa bertahun-tahun akan berlalu. Suyun berada di tempat yang sulit. Hahaha, nak, jangan khawatir, 8 tahun hanyalah waktu di dunia ini, di luar, nafas waktu bahkan belum berlalu. Nan Gong Wentian tertawa, ini adalah dunia di hati aku, waktu dikendalikan oleh aku, apakah itu lambat atau cepat, aku memutuskan, apa yang kamu khawatirkan. Betulkah? Mendengar itu, wajah Suyun menunjukkan kegembiraan. Tapi dunia ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Nan Gong Wentian menghela nafas, dia mundur beberapa langkah dan melambaikan tangannya. Segera, dunia merah gelap mengungkapkan banyak retakan putih, dan sinar matahari masuk, cahayanya sangat menyilaukan. Lingkungan mulai bergetar, tanah retak, dan segera tampak seperti hari kiamat. Suyun melihat sekeliling, dan bertanya dengan kaget, "Senior, apa yang terjadi?" Dunia di hatiku pada akhirnya akan mati, tubuhku sudah hilang, yang tersisa adalah hatiku. Aku selalu menunggu seorang murid untuk memberikan teknik pedang angin ilahiku, dan selalu menunggu seorang jenius dari Nangong. Keluarga sampai sekarang, karena sudah begitu, sudah waktunya bagi aku untuk pergi. Petik 2. Mendengar itu, mata Suyun menjadi bulat. Kekuatan di hatiku hampir habis, dan aku bisa benar-benar beristirahat dengan tenang sekarang. Nak, meskipun kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin menjadi muridku secara terbuka, tetapi aku dapat melihat keinginan jauh di dalam matamu. Di hatiku, teknik pedang angin ilahi adalah yang terkuat, dan seni pedang tanpa batas akan selamanya menjadi teknik pedang kelas 3. Nan Gong Wentian terkekeh, lalu tersenyum, senyumnya menjadi lebar, seolah-olah dia telah mencapai semua yang ingin dia lakukan, hal-hal yang selalu dia pikirkan telah dilepaskan, semua yang selalu ingin dia katakan telah dikatakan. Suyun tidak membantah tuduhannya, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya menonton dengan tenang. Dunia di sekitarnya runtuh, gambar di depannya juga meredup. Semakin banyak retakan muncul. Dia ingin memberitahu Nan Gong Wentian bahwa dia bukan orang dari keluarga Nan Gong, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak mengatakannya. Pergi, bawa teknik pedangku dan capai puncak dunia bela diri tertinggi. Suara itu bergema di dalam dunia yang runtuh, dan menjadi lemah, dan akhirnya menghilang. Suyun berlutut dan bersujud 3 kali ke arah Nan Gong Wentian menghilang dengan sungguh-sungguh. Retakan di sekitar menjadi lebih besar dan lebih besar, lebih dalam dan lebih dalam, cahaya putih melesat ke matanya, dan kesadarannya segera tersandung. Ketika dia sadar kembali, Suyun menyadari bahwa dia kembali ke patung itu. Gelombang seolah-olah semua yang terjadi adalah seumur hidup yang lalu, gelombang. Badai pedang di sekitar patung telah menghilang, sementara patung itu hancur dan seluruh tempat menjadi reruntuhan. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada pertemuan yang begitu kebetulan di sini. Suyun tidak bisa tidak merasa tersentuh. Meskipun itu hanya nafas waktu, tetapi dia telah tinggal di dunia di dalam hati selama 8 tahun, dan bahkan keadaan pikirannya telah mengalami perubahan besar. Suyun menangkupkan tinjunya dan melepaskan seutas benang Spirit Ki, untuk melihat bahwa Spirit Ki telah berubah menjadi warna biru, dan sangat padat. Setelah 8 tahun pelatihan, rohnya yang mendalam Ki telah mengambil lompatan kualitatif, kultivasinya telah melompat melewati tahap ke-8 dan ke-9, dia saat ini menggunakan kekuatan yang setara dengan tahap ke-10, dan satu langkah lagi akan membawanya ke Master Roh. Alam penggarap, sementara kekuatan bertarungnya telah meningkat menjadi 2931 dan bisa naik ke peringkat 3000 kapan saja. Karena patung telah dihancurkan dan formasi mistik tidak dapat diaktifkan lagi, Suyun meninggalkan tanah terlarang dan kembali ke rumah. Gelombang Xiao Cui seharusnya menuju Nan Gong King dan rumah kekasihnya, tapi aku harap dia bisa mendapatkannya kembali lebih cepat. Semakin cepat aku bisa meninggalkan tempat ini, semakin baik, jangan sampai lebih banyak masalah datang, gelombang. Kinger, apakah kamu sedang di rumah? Ibu akan datang, Kinger. Saat itu, suara cemas datang dari luar rumah, setelah itu terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Orang yang mendekat bergerak sangat cepat, seolah-olah dia telah menggunakan Spirit Ki-nya untuk bergegas kembali ketika suara sesuatu yang memotong angin terdengar. Wajah Suyun segera berubah, dan segera berbalik untuk kembali ke tempat terlarang. Kinger, ibu mendengar bahwa kamu terluka parah oleh orang jahat, apakah kamu terluka di mana saja? Saat itu, seorang wanita bergegas masuk dengan ekspresi khawatir di seluruh wajahnya. Kemudian, ketika dia melihat Suyun mengenakan pakaian Nan Gong King, dia langsung terkejut. Kamu siapa? Wanita itu sadar kembali dan berteriak. 408 Kekacauan, Subscribe Penatua. Nan Gong Duo dan Zhang Ziyan adalah kultivator dan karena mereka khawatir tentang keselamatan putra mereka, mereka dengan cepat kembali ke rumah, tetapi mereka jauh lebih cepat dari yang diperkirakan Suyun. Sebelum Nan Gong King kembali, pasangan itu telah mencapai perkebunan.
Menghadapi pertanyaan Zhang Ziyan, Su Yun tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kenapa kamu memakai pakaian anakku? Di mana anakku? Di mana anakku? Apa yang kamu lakukan pada anakku? Zhang Ziyan menanyainya, pikirannya menjadi semakin dingin, dia sepertinya memikirkan sesuatu, menyebabkan wajahnya langsung memerah. Dia tiba-tiba menjadi gila dan langsung bergegas dengan mata merah. Orangnya mengesankan dan menilai dari kekuatannya, dia kemungkinan besar adalah penggarap guru roh tahap pertama, tetapi Su Yun tidak takut, tubuhnya berkedip, dia menyapu ke pintu dan tempat di mana Zhang Ziyan bergegas menjadi kosong. Ziyan, apa yang terjadi? Nan Gongduo bergegas dan ketika dia melihat Su Yun, dia langsung mengerutkan kening, siapa ini? Kenapa dia memakai pakaian yang aku berikan pada Kinger? Aku tidak tahu, Duhuo, cepat tangkap dia, Kinger pasti telah dilukai olehnya, Kinger dilukai olehnya. Zhang Ziyan berteriak sekuat tenaga, air mata mengalir dari matanya. Apa? Nan Gongduo segera mengamuk dan mengulurkan tangannya, meraih ke arah Su Yun. Dia berbeda dari Zhang Ziyan, kultivasinya sangat mendalam dan Su Yun tidak bisa melihat melalui kekuatan bertarung atau kultivasinya. Ini adalah kesalahan, Tuan Nangong, Nyonya Zhang, ini adalah kesalahan. Anakmu belum mati, Su Yun berteriak dengan cemas. Jika anakku baik-baik saja, lalu mengapa kamu memakai pakaiannya? Dan kenapa kamu di sini? Berhentilah membohongiku. Serahkan padaku dulu lalu bicara. Nan Gongduo berkata. Gelombang sangat tidak masuk akal, gelombang. Su Yun segera berpikir. Setelah mendapatkan teknik pedang angin ilahi, Su Yun saat ini benar-benar berbeda. Menghadapi serangan menakutkan Nan Gongduo, Su Yun dengan cemas mundur 5 langkah, sosoknya berbalik dan seperti kilat, dia muncul 100 meter jauhnya. Sangat cepat. Nan Gongduo terkejut, dia merasa agak malu, Su Yun memiliki gelang Longzhen, dan dengan demikian kultivasinya disembunyikan. Tapi memikirkan bagaimana putranya mungkin bisa dilukai oleh pria di depannya, Nan Gongduo tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, dia meraung dan mengambil pedang besar, dia melangkah maju dan menebas ke arah Su Yun. Melihat itu, Su Yun tidak lagi sopan dan segera melepaskan pedangnya. Dentang-dang. Pedang darah Scarlet Mistis abadi dilepaskan, dia memutar ujung pedang dan melepaskan 1000 serangan dalam sedetik, pedangnya semuanya sangat kuat dan parah. Ketika pedang lebar itu menerima 200 pedang, kekuatannya sudah dihilangkan, dan setelah menerima 500 serangan, pedang lebar itu mengungkapkan retakan pada tubuhnya yang kuat, dan setelah menerima 1000 serangan penuh, pedang itu segera hancur berkeping-keping. Teknik pedang yang luar biasa, cepat dan keras membuat semua orang terpesona. Teknik pedang angin ilahi. Nan Gongduo terkejut, dia menatap Su Yun dan meraung, bagaimana kamu tahu teknik pedang yang hilang dari leluhur Nan Gong aku? Su Yun tidak menjawab, dia hanya ingin melarikan diri. So. Saat itu, banyak ahli bergegas keluar dari halaman dari segala penjuru dan mengepung Su Yun. Tangkap dia, aku ingin menginterogasinya nanti. Nan Gongduo meraung. Ya, Patriark, para ahli keluarga Nan Gong berteriak dan bergegas ke Su Yun. Itu adalah krisis yang akan segera terjadi, tetapi Su Yun tidak panik. Meskipun semua kekuatan mereka melebihi miliknya, tetapi setelah mendapatkan teknik pedang angin ilahi, Su Yun memiliki keunggulan pasti dalam kecepatan, dan pergi dengan mudah. Berhenti. Saat itu, sebuah teriakan datang dari luar halaman. Itu suara Kinger. Zhang Ziyan segera menjadi gembira dan melihat ke arah teriakan itu. Nan Gongqing dan seorang wanita berjubah hijau dengan cepat berlari. Nan Gongqing mengenakan jubah kuning, ekspresinya gelisah, dia berteriak dan berlari, menghasut spirit Qi-nya, kecepatannya juga sangat cepat. Kalian semua, berhenti. Nan Gongduo segera meraung, dengan banyak kecurigaan di matanya, dia menatap putranya sendiri. Kata-kata Nan Gongduo segera menyebabkan semua ahli berhenti. Mereka semua masih mengepung Su Yun dengan erat, mencegahnya melarikan diri. Kinger, apa yang terjadi di sini? Siapa dia? Kenapa dia ada di rumahmu? Kenapa dia memakai bajumu? Beri orang tua ini akun. Wajah Nan Gongduo menjadi dingin, saat dia berteriak dengan dingin. Dia adalah pria yang aku pekerjakan, dia adalah Su Yun. Nan Gongqing berlari, ketika dia mendengar pertanyaan ayahnya, dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Su Yun. Nan Gongduo mengerutkan kening, dan menatap Su Yun. Untuk apa kamu mempekerjakannya? Nan Gongduo terus bertanya. Itu. Nan Gongqing terdiam. Beritahu orang tua ini sekarang juga. Nan Gongduo merasa bahwa semuanya karena putranya, dan segera menjadi marah, suaranya juga menjadi lebih keras. Melihat ayahnya sangat marah, Nan Gongqing tahu dia tidak bisa lagi menyembunyikan masalah ini, dan berbicara dengan lembut, putramu mengundang Su Yun untuk menyamar sebagai putramu. Menyamar seperti kamu. Kinger, mengapa kamu mempekerjakannya untuk menyamar sebagai dirimu? Zhang Ziyan berjalan mendekat dan bertanya dengan curiga. Tentang itu, aku ingin menemukan seorang pria dengan kultivasi rendah untuk menyamar sebagai aku dan membuat Nona Huairou membenciku, sehingga dia akan membatalkan pertunangan di antara kita. Nan Gongqing berkata dengan lembut. Apa? Nan Gongduo hampir tersedak ketika dia berteriak. Dia menatap Nan Gongqing dengan marah, dia menghentakkan kakinya dan meraung, kamu tidak berbakti, kamu berani melakukan hal seperti itu.
Berlututlah untukku. Berlutut sekarang. Nan Gongqing langsung berlutut dengan gigi terkatup, ekspresinya sangat gelap. Kinger, mengapa kamu harus melakukan itu? Mata Zhang Ziyan berlinang air mata, dengan ekspresi sedih, kamu tahu betapa pentingnya pertunangan ini bagi keluarga, kan? Ada apa dengan Huairou Muyu? Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Jika keluarga Huairou tahu apa yang terjadi, aku khawatir keluarga Nan Gong kami akan berada dalam bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat besar. Kamu ingin menghancurkan seluruh keluarga Nan Gong. Anakku sayang. Mereka tidak akan mengetahuinya, selanjutnya Suyun berhasil, Huairou Muyu telah memutuskan untuk kembali ke keluarga Huairou dan membatalkan pertunangan. Kata Nan Gongqing. Tidak, aku tidak akan membiarkan pertunangan ini dihapus. Aku tidak akan pernah menyetujuinya. Nan Gongduo meraung. Dia berjalan mendekat dan menendang tubuh Nan Gongqing. Nan Gongqing tidak berani menggunakan Profound Spirit Ki untuk memblokirnya, dia terlempar ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Tuan Muda King. Kinger. Zhang Ziyan dan wanita yang datang bersama Nan Gongqing segera berlari ke depan, dan dengan cemas mengangkatnya. Duhuo, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membunuh putra kamu? Zhang Ziyan berteriak sambil terisak pada Nan Gongduo. Bocah yang tidak tahu berterima kasih ini. Dia sangat nakal dan berani melakukan hal seperti itu. Jika aku tidak memberinya pelajaran hari ini, apa yang akan terjadi di masa depan? Petik 2. Nan Gongduo memarahi dengan marah, dan hendak bergerak lagi. Melihat itu, Zhang Ziyan dengan cemas memeluk Nan Gongqing dan menangis, jika kamu berani menyentuh anakku, aku akan bertarung denganmu. Beri jalan untukku. Tidak. Kamu. Nan Gongduo sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Tuan tua, kesalahan telah dilakukan, kami tidak dapat menariknya kembali. Yang harus kami lakukan sekarang bukanlah menyalahkan Tuan Muda, tetapi melakukan yang terbaik untuk memperbaiki masalah. Hubungan pertunangan Nan Gong dan Huairou akan membantu dan memperluas keluarga Nan Gong untuk masa depan. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sekarang Nona Huairou masih di sini, kita harus menggunakan kesempatan itu. Saat itu, seorang lelaki tua berjalan ke depan dengan lemah dan berkata begitu. Dia adalah kepala pelayan keluarga Nan Gong. Mendengar itu, Nan Gongduo menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya. Kamu benar, aku kehilangan diriku karena anak ini, sekarang benar-benar bukan waktunya untuk marah. Dia melihat sekeliling dan berteriak, kalian semua yang baru saja melihat dan mendengar semuanya, tidak ada yang terjadi, mengerti? Ya, Tuan Tua, semua ahli berteriak. Kamu bajingan, aku akan berurusan denganmu nanti. Nan Gongduo berkata dengan dingin, dia kemudian berbalik dan berjalan menuju Suyun. Ketika Suyun melihat Nan Gongduo berjalan, dia mengerutkan kening. Dan kamu Suyun? Nan Gongduo bertanya pada Suyun dengan murung. Ya. Aku ingin bertanya kepada kamu, mengapa kamu memiliki warisan keluarga Nan Gong yang hilang, teknik pedang angin ilahi? Suara Nan Gongduo dipenuhi dengan kecurigaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu mengenali teknik pedang angin ilahi? Cepat seperti angin surgawi, lebih cepat dari kilat. Meskipun aku tidak tahu teknik pedang angin ilahi, tetapi catatan leluhur Nan Gong aku memiliki tulisan seperti itu. Apa yang baru saja kamu tunjukkan pada pedang aku persis sama dengan bentuk pertama teknik pedang angin ilahi, bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Suyun, siapa sebenarnya kamu? Nan Gongduo mengerutkan kening dan berkata. Suyun menangkupkan tinjunya dan menjawab dengan tenang, aku hanya seorang kultivator biasa yang dipekerjakan oleh Tuan Muda King, dan untuk teknik pedang angin ilahi, adalah seorang pria bernama Nan Gong Wentian yang memberikannya kepada aku. Nan Gong Wentian. Bukankah itu leluhur tua? Bagaimana mungkin? Leluhur meninggalkan dunia fana 800 tahun yang lalu, bagaimana dia bisa tetap ada? Nan Gongqing terkejut, Suyun, kamu benar-benar bertemu dengan leluhurku. Di mana dia? Dia pergi. Hilang. Kemana? Suyun tidak mengatakan apa-apa, tetapi semua orang segera mengerti apa yang dimaksud Suyun. Lalu di mana kau bertemu dengannya? Nan Gongqing bertanya. Mendengar itu, Suyun ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengalah dan berkata, dasar terlarang. Daerah terlarang. Mata Nan Gongduo menjadi dingin, kamu berani menyusup ke tempat terlarang keluarga Nan Gongku. Ini. Anak laki-laki inilah yang memungkinkannya bersembunyi sementara di tempat terlarang. Saat itu, Nan Gongqing menundukkan kepalanya dan berbicara dengan jujur. Kamu. Nan Gongduo sangat marah, dia tidak tahu harus berkata apa. Tuan-tuan Nan Gong, saat ini, Suyun tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Aku telah memperoleh warisan senior Nan Gong Wentian. Itu benar-benar kesempatan yang beruntung. Pada titik ini, Suyun tidak akan pernah berbohong. Kurang dari pamer ini hanya karena kamu memperoleh beberapa keuntungan. Suyun, kamu berpura-pura sebagai putra bangsawan keluarga Nan Gong dan menerobos masuk ke halaman terlarang keluarga Nan Gong. Keduanya adalah pelanggaran berat, tidak peduli apa, keluarga Nan Gong aku tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja. Kawan, kunci dia, aku akan menginterogasinya perlahan nanti. Petik 2. Nan Gongduo melambaikan tangannya. Ya. Para ahli di sekitar semuanya bergerak. Tuan-tuan Nan Gong, apakah kamu memaksa aku sekarang?
Ekspresi Suyun berubah dingin saat dia bertanya dengan dingin. Ini tidak ada hubungannya dengan pemaksaan, aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Nan Gongduo mendengus. Melihat itu, Suyun mengerti bahwa tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Tanpa menunda, dia segera melepaskan pedang terbangnya dan mulai melawan para ahli. Ayah, hentikan mereka sekarang, ini tidak ada hubungannya dengan Suyun, itu ide putramu. Nan Gongking berteriak dengan cemas. Mendengar itu, Nan Gongduo meraung, kamu tidak tahu berterima kasih, kamu masih berani berbicara, semua ini karena kamu. Kepala pelayan. Tuan tua, aku di sini. Bawa tuan muda turun dan kunci dia. Tapi, lakukan, sekarang. Melihat itu, kepala pelayan menghela nafas, dan hanya bisa menuruti, ya, tuan tua. Butler, kamu berani mengunci tuan muda. Apakah kamu percaya bahwa aku akan merobek kulit kamu? Zhang Ziyan meraung marah ke arah kepala pelayan. Wajah kepala pelayan menjadi hijau, dia membeku di tempat. Untuk apa kamu ragu-ragu? Nan Gongduo berteriak. But madam dia, kepala pelayan terjebak di antara. Apakah aku patriark, atau dia patriark? Nan Gongduo bertanya dengan wajah seram. Tetetis, kepala pelayan itu benar-benar bingung. Semuanya, tolong berhenti. Saat itu, suara yang cerah dan jelas datang dari luar halaman. 409 akhir misi, subscribe Penatua. Ketika suara itu terdengar, Nan Gongduo dan Zhang Ziyan berbalik dan melihat bahwa Huairou Muyu, Nan Gonghu dan beberapa orang lainnya sedang berlari. Semua orang diam. Nan Gongduo mengangkat tangannya dan berteriak. Semua orang berhenti berkelahi. Muyu menyapa paman Nan Gong dan Bibi Zhang. Huairou Muyu membungkuk ke arah mereka berdua. Bagus-bagus, kamu tidak harus sopan dengan kami. Zhang Ziyan tersenyum, dia segera mendukung Huairou Muyu, dan menatap wanita muda di depannya, matanya dipenuhi dengan kekaguman dan pemujaan terhadap gadis cantik, sopan dan cerdas itu. Siapa yang tidak menyukainya? Keponakanku, kenapa kamu di sini? Nan Gongduo bertanya, dia merasa ada yang tidak beres. Huairou Muyu berbicara dengan lembut, Paman Nan Gong, sebenarnya, kamu tidak perlu marah pada masalah ini, keponakan ini sudah tahu segalanya. Nan Gongduo terkejut, tahukah? Tahu apa? Aku tahu bahwa Tuan Muda King telah mempekerjakan seseorang untuk menyamar sebagai dia untuk membuat aku membatalkan pertunangan. Ini, Nan Gongduo tersedak, dia berbalik dan melihat Nan Gong King, apa yang terjadi? Sebenarnya, teknik penyamaranku sama sekali tidak bagus dan setelah berinteraksi dengan Nona Huairou, dia melihatku dalam beberapa hari, tetapi Nona Huairou telah menerima untuk membatalkan pertunangan dan tidak akan melibatkan keluarga Nan Gong dan akan memberikan alasan pribadi untuk menjelaskan kepada keluarganya. Suyun menjelaskan. Mendengar itu, Nan Gongduo menarik napas dalam-dalam dan berkata, keponakan Huairou, sebenarnya, tidak perlu membatalkan pertunangan, ini semua Kinger yang nakal dan mengacaukan segalanya, kamu tidak perlu mengambil itu serius. Ayah, aku tidak main-main. Aku serius, jika kamu ingin aku menemukan pendamping kultivasi ganda, aku tidak ingin menemukan Nona Huairou, aku hanya suka Suir. Aku hanya ingin dia sebagai teman kultivasi aku tidak akan peduli dengan orang lain. Nan Gongking berkata dengan cemas. Tutup mulutmu, Nan Gongduo meraung marah. Aku tidak akan tutup mulut. Nan Gongking tiba-tiba berdiri dan memeluk wanita berbaju hijau, berbicara dengan tekad teguh, ayah, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah pada Suir, mengabaikan fakta bahwa Nona Huairou bersedia membatalkan pernikahan, bahkan jika dia tidak mau, aku tidak akan pernah menikahinya. Kamu tidak tahu berterima kasih. Nan Gongduo sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dia ingin bergerak dan memberi pelajaran kepada putranya. Paman Nan Gong, tolong tahan amarahmu. Huairou Muyu mulai berbicara lagi. Keponakanku, kamu tidak perlu peduli padanya, Kinger tidak masuk akal, aku hanya akan memberinya pelajaran. Nan Gongduo berkata. Paman Nan Gong, sebenarnya, Muyu juga tidak ingin melanjutkan pertunangan. Dipaksa tidak akan membuat buahnya manis, terlebih lagi, Muyu tidak menyukai Tuan Muda King, karena Tuan Muda King tidak memiliki niat untuk menikah denganku, mengapa memaksanya? Huairou Muyu berkata. Tapi, Nan Gongduo tampak seolah-olah dia ingin menebus dirinya dengan cara apapun, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk melakukannya, dia membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Huairou Muyu telah membuat keputusannya dan rencana Nan Gongking untuk menghentikan pertunangan telah sepenuhnya berhasil. Nona Huairou, terima kasih, terima kasih. Nan Gongking memanggil secara emosional. Tidak ada banyak terima kasih untuk aku, kamu tidak perlu merasa bersyukur kepada aku hanya berharap bahwa di masa depan, kamu akan memperlakukan wanita di samping kamu dengan baik dan tidak mengecewakannya. Huairou Muyu berkata. Untuk Suir, aku bersedia melakukan apa saja, bagaimana aku bisa mengecewakannya? Nan Gongking berkata dengan gembira. Tuan Muda King, wanita berbaju hijau itu emosional setelah mendengar kata-katanya. Keduanya saling berpelukan erat. Melihat itu, Zhang Ziyan merasa senang sekaligus khawatir.
Nan Gongduo yang tak berdaya menjadi semakin marah semakin dia melihat mereka. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Nan Gongqing dengan dingin, dan berkata, meskipun keluarga Nan Gong aku tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Huairou, tetapi di Sky Central City, itu masih dianggap sebagai keluarga teratas. Kamu adalah putra Nan Gongduo, bagaimana kamu bisa menikahi wanita yang tidak diketahui asalnya? King Er, meskipun kamu tidak ingin menikahi keponakan Huairou, tapi aku tidak akan mengizinkanmu menikahi wanita itu. Ayah, kamu. Kamu masih memiliki wajah untuk memanggil aku ayah. Petik 2. Nan Gongduo mengayunkan tangannya, dia tidak lagi ingin peduli dengan Nan Gongqing dan berbalik untuk melihat Suyun. Sekarang kita harus menyelesaikan masalah ini kan? Aku tidak akan menanyai pria ini mengapa dia menyamar sebagai anak aku, tetapi dia telah mencuri teknik pedang angin ilahi leluhur keluarga Nan Gong aku. Ini harus diselidiki. Nak, jika kamu bersedia menulis formulir dan nyanyian untuk teknik pedang angin ilahi, dan melumpuhkan kultivasimu sendiri, aku tidak akan membuatmu bertanggung jawab. Jika tidak kamu harus mati di sini hari ini. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening, Tuan-Tuan Nan Gong, bukankah kamu mempersulit? Jika kamu menginginkan teknik pedang angin ilahi, aku dapat menulis mantra dan formulir untuk kamu, tetapi kamu ingin aku melumpuhkan kultivasi aku sendiri, itu tidak mungkin. Teknik pedang angin ilahi milik keluarga Nan Gong, dia bersedia menyerahkannya kepada mereka, tetapi dia tidak akan pernah melumpuhkan kultivasinya sendiri. Mendengar itu, Nan Gongduo mencibir, nak, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu memiliki wewenang untuk tawar-menawar dengan aku? Meskipun aku tidak dapat melihat melalui kultivasi kamu, tetapi jika aku ingin membunuh kamu, itu akan sesederhana membalik telapak tangan aku. Dengan itu, Nan Gongduo melompat dan mengambil tindakan. Melihat itu, Nan Gongqing berteriak dengan cemas, ayah, berhenti. Namun, dia sudah kesulitan melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menghentikan Nan Gongduo? Karena kamu ingin bertarung, maka biarkan aku memberimu satu. Suyun tidak takut, dia mendengus dan menghunus sarung pedang, berniat untuk membentuk formasi pedangnya. Tapi tepat pada saat bahaya yang akan segera terjadi, sosok kurus tiba-tiba berdiri di depannya. Gelombang Huairou Muyu, gelombang. Suyun dan Nan Gongduo terkejut, Nan Gongduo segera menghentikan dirinya dan mundur. Dia menatap Huairou Muyu dengan kaget, keponakanku, apa yang kamu lakukan? Huairou Muyu membungkuk sekali lagi, ekspresinya acuh tak acuh. Dia berbicara dengan lembut, Paman, kamu tidak bisa membunuh orang ini atau mempersulitnya, karena tanpa dia, tidak akan ada Muyu. Apa maksudmu? Paman, kamu harus ingat serangan di keluarga Nan Gong kan? Nan Gongduo menjadi muram dan menganggukkan kepalanya, aku diberitahu tentang hal itu, murid-murid aku telah mengirim orang untuk menyelidiki dan dengan para ahli dari keluarga Huairou kamu bergegas ke sini, aku pikir bahwa segera, masalah ini akan dibawa ke cahaya dan tangan dalam bayang-bayang akan ditarik keluar. Muyu tidak tahu siapa mereka, selama ini, Muyu telah diserang oleh banyak pembunuh, tapi kali ini berbeda. Aku ingat saat itu, Muyu sedang berbicara dengan Suyun di rumah, jika bukan karena peringatan dini Suyun, kemungkinan besar Muyu akan diracuni oleh para pembunuh dan pada saat bahaya, Suyun mengulurkan tangannya ke membantu aku dan membunuh pemimpin pembunuh. Bagi Muyu, Suyun adalah dermawan aku dan jika dermawan aku dalam kesulitan, bagaimana bisa Muyu tidak melakukan apa-apa? Aku berharap Paman Nan Gong akan bermurah hati dan membiarkan Suyun pergi. Petik 2. Huairou Muyu dengan ringan menganggukkan kepalanya dan mengambil posisi memohon. Nan Gongduo terkejut. Meskipun dia belum banyak berinteraksi dengan Huairou Muyu, dia sudah lama mendengar tentang jenius bisnis. Huairou Muyu memiliki emosi yang tenang, tapi dia sombong sampai ke tulang. Dia belum pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun sebelumnya, atau lebih jauh lagi, memohon kepada siapapun, tetapi saat itu juga, dia memohon pada Suyun, jadi bagaimana mungkin Nan Gongduo tidak terkejut? Keponakanku, apakah kamu serius? Nan Gongduo tidak percaya saat dia bertanya. Muyu tidak pernah menyesali apapun yang telah aku lakukan. Huairou Muyu mengungkapkan penampilannya yang penuh tekad. Nan Gongduo terdiam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata, karena keponakan Huairou telah menjaminnya, maka aku akan membiarkan orang ini pergi, tetapi, dia harus meninggalkan bentuk dan nyanyian dari teknik pedang angin ilahi. Ini awalnya milikmu, aku sudah memilih untuk meninggalkannya. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Nan Gong Wentian telah mewariskan tekniknya dengan berpikir bahwa Suyun adalah bagian dari keluarganya, menyebabkan Suyun merasa bersalah, tetapi sekarang, dia dapat menyerahkan teknik itu kepada keluarga Nan Gong dan itu dapat dianggap sebagai balasan atas bantuannya. Namun, tanpa mendapatkan bimbingan dari Nan Gong Wentian, mereka kemungkinan besar tidak akan dapat memperoleh pencerahan tentang esensi dari teknik ini. Tidak dapat melakukan apapun pada Suyun, Nan Gongduo tidak dapat mengatasi amarah yang membara di perutnya, dia mendengus, mengangkat bahu dan pergi. Zhang Ziyan mendukung Nan Gongqing yang masih berlutut dan menghiburnya. Meskipun pernikahan antara keluarga Nan Gong dan keluarga Huairou tidak ada lagi, masalah antara dia dan kekasihnya kemungkinan besar akan menjadi perjalanan yang bergelombang, dapat dikatakan bahwa jalan menuju kebahagiaan mereka akan diaspal dengan kesulitan.
Teman pembudidaya Su, ke sini, aku sudah memberitahu orang-orang untuk menyiapkan tinta, aku harap kamu dapat menuliskan semua bentuk teknik pedang angin ilahi. Nan Gonghu berjalan mendekat dan menunjukkan senyum ramah saat dia menangkupkan tinjunya dan berbicara. Baik. Su Yun mengangguk dan mengikutinya. Setelah menuliskan teknik pedang angin ilahi, Su Yun memutuskan untuk pergi. Karena masalah telah diselesaikan, dia tidak lagi harus tinggal di keluarga Nan Gong. Nan Gongqing mengirim seseorang untuk menyerahkan kartu yang memiliki 200.000 koin budidaya. Meskipun masalah dilakukan dengan cara yang berbeda, pada akhirnya Su Yun membantu menyelesaikan masalahnya. Su Yun bukan pria yang sopan dan menyimpan kartu itu. Setelah semuanya selesai, Su Yun kemudian merapikan barang-barangnya, mengenakan jubah hitamnya, dia menuju gerbang utama keluarga Nan Gong. Tuan Muda Su, tolong tunggu. Saat Su Yun hendak pergi, sebuah suara keluar dari belakang. Dia berbalik, untuk melihat Xiao Hong berlari sambil memegang gaunnya. Oh, Xiao Hong, ada apa? Tanya Su Yun. Xiao Hong berlari ke arahnya dan mengambil lencana pesanan ungu dan menyerahkannya kepadanya dengan kedua tangan. Nona muda aku mengatakannya, Tuan Muda menyelamatkan hidupnya, Nona muda tidak dapat membayarnya, lencana pesanan ini adalah lencana tamu keluarga Huairou dan itu akan diberikan kepada Tuan Muda sebagai hadiah terima kasih. Dengan itu, Tuan Muda akan dapat memperoleh diskon 30% dari salah satu toko keluarga Huairou dan bahkan dapat menggunakan lencana ini untuk masuk atau keluar dari keluarga Huairou. Mendengar itu, Su Yun menggelengkan kepalanya, Nona Huairou telah menyelamatkan aku lebih dari sekali, kebaikannya telah terbayar, mengapa dia masih bersikap sopan kepada aku? Ya, Tuan Muda, ambil saja. Xiao Hong mendorong lencana pesanan ke tangan Su Yun, dan tertawa, tapi sekarang setelah kebenaran terungkap, akhirnya aku mengerti. Jadi semua yang kamu lakukan sebelumnya adalah memprovokasi Nona muda aku untuk marah, tindakan Tuan Muda itu agak profesional. Petik 2. Aku hanya melakukannya untuk pekerjaan itu. Baiklah Xiao Hong, bantu aku berterima kasih pada Nona mudamu, aku akan pergi. Su Yun tertawa. Ya, Tuan Muda, semoga perjalanannya aman. Xiao Hong membungkuk. Ketika dia melihat lagi, Su Yun sudah menghilang ke kerumunan di jalan. 410 membangkitkan Penatua Pedang, subscribe Penatua. Di kedai terbesar di Sky Central City. Di dalam sebuah ruangan. Tuan Muda Su, ini adalah Dawn Creek Water, Infinity Bow Core Key, Trimun Space Time Steel dan Illusory Spirit Key. Tuan Muda keluarga aku juga berkata, jika kamu memerlukan hal lain, kamu dapat memberitahu aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya untuk kamu. Ajudan terpercaya Feng Lingsheng, Li Xiang, berbicara dengan hormat kepada Su Yun. Meja itu ditutupi dengan semua bahan yang diperlukan untuk mengaktifkan sumber kehidupan asal pedang. Su Yun melihat semuanya, dan melihat tidak ada yang hilang, dia menganggukkan kepalanya, bantu aku berterima kasih pada Tuan Mudamu, sekarang aku tidak membutuhkannya. Apapun, kamu dapat kembali dan melapor kepada Tuan Muda kamu. Petik 2. Baiklah, kalau begitu bawahan ini akan pergi dulu. Li Xiang membungkuk dan menangkupkan tinjunya, lalu meninggalkan rumah. Setelah kepergiannya, Su Yun mengeluarkan sarung pedang dan memanggil Ling Qingyu. Meskipun dia selalu tinggal di dalam sarung pedang, dia tidak malas. Dia berlatih dengan sepenuh hati dan jika bukan karena panggilan Su Yun untuknya, dia bahkan tidak akan tahu tentang situasi di luar. Setelah mengetahui bahwa Su Yun telah menyiapkan semua materi, Ling Qingyu langsung terbang keluar. Keluarkan batu pedang Penatua Pedang dan sumber kehidupan asal pedang. Kata Ling Qingyu. Su Yun segera melakukan apa yang diperintahkan. Ling Qingyu kemudian memindahkan semua isi di atas meja untuk memberi ruang dan mulai mengatur materi yang diberikan oleh Li Xiang. Dia menggunakan Dawn Creek Water untuk menggambar sesuatu di tanah, itu tidak seperti formasi, tetapi lebih dari sebuah pola. Ketika polanya selesai, Su Yun melihat lagi dan menyadari bahwa polanya menyerupai harimau putih dengan pesona tertentu. Bahan-bahan yang tersisa perlahan-lahan ditempatkan pada pola harimau putih sebagai hiasan, tulang harimau, tubuh harimau, garis-garis pada kulit dan kehidupannya seperti mata. Ketika dia selesai, harimau putih itu tampak hidup, seolah-olah dia bisa melompat keluar dari tanah kapan saja. Ling Qingyu menggunakan sumber kehidupan asal pedang dan menusukkannya ke mata kiri harimau putih, lalu meletakkan batu pedang di mata kanannya. Dia kemudian duduk bersila di depan pola saat dia menutup matanya dan melantunkan mantra. Nasibku oleh surga, surga tak terkendali, manusia tidak akan menungguku, surga menentang perjalanan, pedangku akan masuk ke hatiku, pedangku berasal dari hatiku. Dia bergumam pelan, wajah Ling Qingyu penuh dengan konsentrasi. Ketika dia menyelesaikan nyanyiannya, polanya berkembang dengan aura cahaya putih salju, bahkan batu pedang mulai bergetar. Lapisan batu pedang mulai mengungkapkan retakan, dan Ki Ane mulai keluar dari retakan, langsung memasuki sumber kehidupan asal pedang. Sumber kehidupan asal pedang mulai bergetar hebat. Tiba-tiba, siu. Sumber kehidupan asal pedang meletus dengan cahaya emas, diikuti oleh pola di tanah yang meredup, tidak lagi melepaskan aura cahaya, sementara batu pedang hancur. Setelah itu, dong-dong, terdengar rendah, sesosok perlahan melayang keluar dari cahaya emas, dan sumber kehidupan asal pedang benar-benar menghilang. Mata Su Yun melebar, dia berjalan beberapa langkah dan melihat sosok di depannya. Penatua Pedang.
Dia memanggil. Ketika cahaya emas menghilang, seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah coklat muncul di tempat sumber kehidupan asal pedang berada. Mata lelaki tua itu tertutup, rambut putihnya berkibar-kibar dan ketika Su Yun memanggilnya, dia membuka matanya. Nak, apakah itu kamu? Suara serak SWAT Elder keluar, dia melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia berpikir bahwa segala sesuatu di sekitarnya tidak nyata. Ini aku, Penatua Pedang. Wajah Su Yun dipenuhi dengan kegembiraan saat dia segera menjawab. SWAT Elder berseru, ini benar-benar kamu. Itu artinya, aku sudah. Kamu telah berubah menjadi tubuh pedang Xiantian, tetapi sebelumnya tubuhmu adalah sumber kehidupan asal pedang, yang juga merupakan pedang batu. Kamu perlu berkultivasi untuk mengubah tubuhmu menjadi satu dengan daging, jika tidak, 3 jiwa abadi dan 7 jiwamu. Bentuk fana tidak akan ada lama, ingatlah itu. Sebelum Penatua Pedang bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara lemah terdengar dari samping. Ling Qingyu yang berbicara, pada saat ini, wajahnya pucat pasi, seluruh orangnya tampak kuyu, seolah-olah dia telah terlalu sering menggunakan spirit ki-nya. Kamu, Penatua Pedang membuka matanya lebar-lebar, dan dengan ekspresi terkejut, pedang abadi Ling. Kau pernah bertemu denganku sebelumnya. Ling Qingyu mengerutkan kening. Tentu saja aku punya. Penatua Pedang menganggukkan kepalanya, aku pernah melihat potret di kamar pemimpin sekte sebelumnya, dan lukisan itu adalah kamu. Apa? Mengapa pemimpin sekte kamu memiliki potret aku? Ling Qingyu lebih mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak senang. Aku tidak yakin tentang hal itu. Ling Qingyu mengungkapkan ekspresi kesal di wajahnya, lalu berbicara dengan jelas, demi menghidupkanmu kembali. Aku terlalu lelah, aku akan kembali untuk memulihkan diri. Dengan mengatakan itu, Ling Qingyu berdiri dan berubah menjadi cahaya putih, menghilang ke dalam sarung pedang. Apa yang sedang terjadi? Penatua Pedang melihat Ling Qingyu memasuki sarung pedang abadi dan terkejut. Su Yun kemudian menjelaskan kepada Penatua Pedang tentang Ling Qingyu. Mendengar itu, SWAT Elder menjadi emosional dan ketika dia mendengar bagaimana Su Yun bertarung di Mountain River Sect, menghancurkan Profound Sky Sect dan semua hal yang telah terjadi, SWAT Elder menjadi semakin terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun akan membuat prestasi seperti itu dan kultivasinya sudah melebihi miliknya. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah aku bangun, begitu banyak hal yang akan terjadi, kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Nak, bagimu untuk menjadi dirimu hari ini adalah karena kerja kerasmu, tetapi kamu harus tetap rendah hati dan tetap tenang, kamu tidak boleh berpuas diri. Penatua Pedang menyarankan. Su Yun menganggukkan kepalanya, aku akan selalu mengingat ajaran senior. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Penatua Pedang bertanya. Kembalilah ke benua bela diri langit dan temukan Kinger terlebih dahulu. Su Yun mengungkapkan senyum santai. Kembali ke benua bela diri langit. Penatua Pedang terkejut, ini bukan benua bela diri langit. Tentu saja tidak, ini adalah dunia bela diri tertinggi. Apa? Dunia bela diri tertinggi? Kamu memasuki dunia bela diri tertinggi. SWAT Elder bingung, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang mengesankan. Tentu saja. Su Yun berbicara dengan nada ketidakberdayaan, jika aku tidak datang ke sini, aku tidak akan dapat menemukan bahan untuk menghidupkan kembali sumber kehidupan asal pedang senior. Sumber kehidupan asal pedang kamu telah disimpan terlalu lama, jadi aku tidak dapat menggunakan batu pedang untuk menghidupkanmu kembali dan hanya bisa datang ke dunia bela diri tertinggi untuk mencari cara lain. Jadi begitu, aku mendengar bahwa dunia bela diri tertinggi adalah tempat yang penuh dengan para ahli dan bakat. Aku hanya mendengarnya dari tuan aku di masa lalu, aku tidak pernah berharap kamu datang ke sini. Su Yun, lalu bagaimana dengan seni pedang tanpa batasmu? Pedang apa yang kamu latih? Pedang keempat. SWAT Elder diam-diam terdiam. Penatua Pedang, apa rencanamu setelah ini? Su Yun tertawa dan bertanya. Aku tahu bahwa kamu tidak tega menjadi pemimpin sekte dari sekte pedang tanpa batas, jadi aku tidak akan memohon agar kamu kembali bersama aku. Aku akan kembali ke sekte pedang tanpa batas dan bersiap untuk menghidupkan kembali sekte tersebut. Kata Penatua Pedang. Setelah mendengar itu, Su Yun segera mengeluarkan manual seni pedang tanpa batas dan memberikannya kepada Penatua Pedang. Karena kamu berencana untuk melakukan itu, maka ini harus kembali kepada kamu, senior. Tanpa itu, sekte pedang tanpa batas tidak akan bisa mendapatkan namanya. Tidak perlu, simpan saja, aku juga tahu 4 pedang pertama. Seni pedang tanpa batas bukanlah sesuatu yang baik untuk dikembangkan, karena kamu telah memahami 4 pedang pertama, mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk menyentuh pedang kembar, kamu menyimpannya, mungkin suatu hari nanti aku akan dapat melihat pedang tanpa batas. Seni pada pencapaian tertingginya. SWAT Elder tertawa saat dia menolak manualnya. Seperti yang dia katakan, Su Yun hanya bisa menyerah dan menyimpan manualnya kembali. Ketika dia menyimpannya di jubahnya, dia melihat kalung hitam pekat. Loket bayangan. Su Yun mengerutkan kening, dia benar-benar lupa tentang Great Obscure dan yang lainnya. Gelombang sekarang sekte langit yang mendalam dihancurkan, Great Obscure dan yang lainnya telah menyelesaikan misi mereka, mungkin aku bisa memberi mereka kebebasan, gelombang. Su Yun tidak ragu-ragu dan segera menurunkan liontin itu dan mengilhaminya dengan spirit ki dan menjalin komunikasi dengan Great Obscure. Begitu liontin itu diaktifkan, suara Great Obscure muncul di benak Su Yun. Menguasai.
Kamu tidak perlu memanggilku Tuan lagi, Sekte Langit yang mendalam telah pergi dari benua bela diri langit, kamu semua telah menyelesaikan misimu. Mulai sekarang, aku dengan ini mengumumkan bahwa kamu semua bebas. Su Yun tertawa. Mendengar itu, Great Obscure terkejut untuk waktu yang lama sebelum mendapatkan ketenangannya. Dengan suara gemetar yang mengandung kegembiraan, dia berbicara, Tuan, apakah kamu benar-benar mengembalikan kebebasan kami? Maaf, aku seharusnya memberitahu kalian sebelumnya, tapi banyak hal terjadi setelahnya dan aku melupakannya. Su Yun menjawab dengan malu. Tuan, kamu tidak perlu meminta maaf, beberapa dari kita telah menunggu hari ini terlalu lama. Great Obscure berbicara secara emosional. Sekarang aku akan menghancurkan liontin itu, kata Su Yun. Tuan, tunggu. Saat itu, Great Obscure memanggil dengan mendesak. Apa yang salah? Tanya Su Yun. Tuan, sebelum kamu menghancurkan liontin itu, Great Obscure masih memiliki informasi untuk dilaporkan kepada kamu. Great Obscure tiba-tiba menjadi serius. Informasi apa? Ini tentang orang tuamu, Tuan Tua Sutian Sen dan Nona Sen Sue Sue. Apa? Tubuh Su Yun membeku. Setelah Sekte Langit yang mendalam dihancurkan, kami memutuskan untuk kembali ke dataran tebing batu. Keluarga Su sedang membangun kembali pekarangan keluarga di sana dan ketika kami mengatur sisa-sisa patriark, kami menemukan buku hariannya. Di dalamnya tertulis beberapa pandangan dan pemikirannya dan salah satunya tentang orang tua kamu. Patriark mengatakan bahwa orang tua kamu tidak mati, dan sedang mencari saudara perempuan kamu, yang juga berarti, Tuan Tua Sutian Sen sebenarnya memiliki yang lain. Anak. Mendengar itu, jantung Su Yun mulai berdebar kencang. Meskipun dia sebelumnya pernah mendengarnya dari Su Lixiong, tetapi setelah memikirkannya sekarang, masih terasa sulit untuk diproses. Selain itu, apakah ada informasi lain? Su Yun menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah Su Lixiong tahu di mana orang tuaku? Atau di mana adikku? Bawahan ini tidak tahu, tetapi buku harian itu mencatat nama sekte yang sangat aneh. Apa itu? Tanya Su Yun. Istana Kaisar. Istana Kaisar. Su Yun terkejut, di mana itu? Bawahan ini tidak tahu, benua bela diri langit memiliki sekte yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bawahan ini belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kata Great Obscure. Setelah berpikir lama, Su Yun menjawab, aku mengerti, terima kasih, Great Obscure. Itu bagian dari pekerjaanku. Great Obscure menjawab. Su Yun kemudian menutup liontin itu. Dia berdiri, menatap liontin di tangannya, dia akhirnya menghancurkannya. Liontin bayangan dihancurkan oleh spirit ki-nya dan menjadi potongan-potongan dan akhirnya jatuh ke tanah. Saat ini, hati Su Yun dipenuhi dengan segala macam emosi. Dia telah berjuang untuk menyelamatkan Qinger dari tangan Sekte Langit yang mendalam dengan nyawanya. Itu karena Qinger adalah seseorang yang dekat dengannya dan satu-satunya yang dekat. Orangnya, tetapi sekarang, dia telah memperoleh informasi bahwa orang tuanya masih hidup dan dia bahkan memiliki seorang adik perempuan. Su Yun menatap pecahan liontin bayangan, dan menghela nafas. Terima kasih sudah subscribe Penatua.